Ya, teman-teman, di malam minggu, teman-teman ya, mengisi ruang kosong teman-teman. Terima kasih selama ini memberikan support terbaik buat channel ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bro Heru Margowiono ya, 2821. Terima kasih atas super tanknya ya. Mudah-mudahan dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada Bro Heru ya, dan digantikan dengan kebermanfaatan serta ditambahkan semuanya ya. Terus terima kasih selama ini ya memberikan support terbaiknya. Dari Bro Saul Ahmad ya. Terima kasih sharingnya, salam sehat, amin. Makasih ya. Dari Bro Arif ya. Aisyah katanya. Aisyah udah masuk belum? Aisyah belum masuk ya. Untuk HGI-nya kita catat dulu ya. DWGL sudah masuk ya. Tinggal dibahas aja. Ke bawah ada nggak? IRSX ya. IRSX ini ada agak macet dikit ya teman-teman. IRSX bukan ada agak macet. Tunggu sebentar ya. IRSX ya. Kita catat dulu dari Bro Eko ya. Nyimak sama-sama ya bro ya. Dari Andromeda. Jadi aku mulai sekarang masih bisa cuan nggak? Apa ini? Oh Isat ya. Isat sudah dibahas tadi ya. Sip, masih bisa teman-teman Isat. BBYB katanya update lagi. BBYB terus baik teman-teman ya. Kita cari Widi Ara. Widi sedang saya kawal sampai 100%. Terima kasih banyak bahasa sama-sama ya bro ya. Mudah-mudahan menjadi bahan manfaat ya. Karena karen film production ya. Bahas saham naik. Naik sudah dibahas teman-teman ya. Sudah dibahas kan? Ya, naik di nomor 5 tuh kan naik jadi nggak ke naik di nomor 5 teman-teman ya. Jadi naik sudah dibahas ya. Nyungsep KKGI nyungsep apa-apa tuh nyungsep KKGI kita bahas lagi hatur nuhun sawangsulnya dari Boro Putuan ya. Untuk BB katanya BB Dewa ya. Pertamax katanya. MSTI ya. MSTI terus Dewa Dewi terus BB ya. Nanti kita bahas IDPR ya, IDPR WIPI bahas LIVE ya. LIVE SSIA kita masukin lagi, terus HRTA Suri ya, Suri nyimak dari Bro Putuan ya. Oke, update saham. Pernyataan dari Trio Limandiarta ya. Saya di GRPH ini sudah 2 bulan dan dari harga 80 sampai sekarang tidak ada kenaikan. Padahal saham gorengan lain sudah naik semua. Meskipun cuma 1 sampai 6 tik, GRPH ini tidak ada kenaikannya. Mentok crash 6365. Sempat kemarin di 71 tapi turun lagi sampai sekarang. Nah, itu yang namanya psikologis dan propaganda market maker teman-teman ya. Membuat kita itu cenderung frustasi, putus asa, dan akhirnya menyerahkan barang kepada market maker di harga rendah teman-teman. Itu seperti itulah. Itu namanya psikologis market maker. Kadang-kadang mau naik turun lagi, udah nyebrang ke tanda kenaikan turun lagi. Nah itulah teman-teman ya. Di sini dari Bro QWW katanya ada buka kelas. Nah ini teman-teman ya, kita kembalikan kepada hukum dasarnya ketika saya bikin channel ini teman-teman ya. Terus membahas TSPC, kita nanti TSPC sembari nunggu ya. Nah ini teman-teman ya, ini hukum dasar dari saya pembuatan channel ya. Nah di sini teman-teman ya. Nah ya, silahkan dibaca terlebih dahulu ini sampai kapanpun teman-teman ya. Catat kalau perlu sering screenshot teman-teman ini ya. Pernyataan saya sudah 1 tahun teman-teman ya bikin channel ini dan tidak akan tidak akan teman-teman. Saya pikir seperti itu teman-teman ya. Sesuai saya ingin konsisten memberikan kebermanfaatan buat teman-teman yang lain.
Saya juga retail, teman-teman ya, tapi kita harus bertukar pikiran, teman-teman ya. Jadi kita harus saling kalau sama apa namanya sama retail kita saling lah teman-teman ya. Karena apapun informasi yang saya dapatkan dari teman-teman pun suka saya sharekan kepada teman-teman yang lain juga. Bahas ECII tadinya. Begitu ya teman-teman ya. Yuk kita belajar di sini sama-sama dan saya tidak akan memberikan rekomendasi kepada teman-teman. Kenapa? Kalau teman-teman memberikan rekomendasi terus kapan teman-teman bisa mandiri. Tapi kalau kita bertukar pikiran, ayo silahkan teman-teman ajukan emitennya. Tiap hari saya bahas, mudah-mudahan saya dikasih kesempatan untuk terus membahas ya. Oke teman-teman ya. Nah karena kemarin itu, makasih ya Bro Heru ya Bro Heru ya atas super tanknya ya. Kemarin saya tidak sempat membahas emiten yang diakumulasi sama Foreign ya teman-teman ya. Mungkin saatnya kita bahas untuk hari ini, malam ini kita akumulasi untuk Foreign dulu sebentar ya. Ada sedikit gangguan teman-teman ya, tunggu sebentar ya. Nah, itu udah masuk lagi. Oke, kita pertama ada TLKM teman-teman ya. Kita akan bahas TLKM. Kalau yang diakumulasi kita bahas simpel aja, teman, jangan terlalu banyak-banyak ya. Oke, TLKM 99,4 miliar si Foreign masuk per hari kemarin tanggal 24 ya. Ditambah lagi si bandar lokal pun masuk ya. Pada Foreign sudah beberapa hari ini ya sempat keluar sehari tanggal 16 tapi selebihnya dia pengambilan. Lebih banyak pengambilannya daripada pengeluarannya. Menjadikan si TLKM terus akumulasi ya. Ada sedikit istilahnya turunan teman-teman ya, turun ke level 3290. Tapi sebenarnya dia mengindikasikan akan up. Kenapa? Karena di sini ngasih tanda kenaikan di angka 3370. Tapi tidak akan saya bikin tanda kenaikannya. Saya fokus ke 3400 dulu harga psikologis ya. Sudah mulai ditembus kemarin dengan shadow. Nah, biasanya kalau tidak ditembus sama shadow, teman-teman tunggu sebentar dulu ya. Biasanya ada turun sebentar. Level mana turunnya? Jangan sampai lewat daripada 3150 ya, agak dalam aja gitu teman-teman ya. Tapi kalau dia hanya turun sampai ke level 3220 itu masih posisi aman terkendali. Bahkan sebenarnya ketanda penurunan di angka 3140 pun masih posisi aman gitu kan. Terlebih lagi masih ditahan di atas EMA 10-nya sama EMA 20-nya dan ada candle panjang di sini teman-teman ya. Ini adalah indikasi dia itu ada banyak barang masuk, terus harganya lumayan, biasa suka ditahan. Jadi kalau dia jatuh pun ya dari EMA 10 sama EMA 20, ketika masih ditahan di atas satu tick ya, paling sedikitnya satu tick di atas candle ini itu masih posisi aman. Biasa suka dipantulkan kembali kalau akan terjadi kenaikan. Tetapi kalau ditembus, nah berarti proses penurunan akan terjadi kembali. Perhatikan tanda penurunannya, teman-teman tinggal melakukan planning aja. Target masih sama teman-teman di sini ya. Ini kemarin terakhir dibahas tanggal 23, berarti tanggal 23, 24 itu area terus dibahas. Si Telkom sudah mulai terus dibahas teman-teman untuk isian ya, terutama bandar foreign yang akumulasi. Saya pikir ke sini bisa lah teman-teman 3.700 ya. Kan si Telkom pun saya menarikkan ke angka 4 ribuan ya. Sampai ke level kalau di pundacat teman-teman ya. Di pundacat itu harus bisa melebihi tanda tengah dulu ya. Kalau tidak bisa melihat harga tengah berarti dia mau bermain di bawahnya. Nah ini kalau sudah break area ini berarti sekarang itu sudah mulai membaik teman-teman. Target 3.700, nah sini 4 ribuan teman-teman ya. Itulah target yang saya canangkan untuk si TLKM sedikit lagi ya, 4 ribuan. Oke teman-teman ya, TLKM terus bagus teman-teman untuk isiannya. Bahkan ketika penurunan pun lokal sama bandar foreign pun tidak berhenti untuk memungut. Lanjut TPIA ya, ini emiten yang diakumulasi sama foreign dulu ya. TPIA sudah lepas daripada MA 200-nya, artinya lagi menjajaki penurunan. Tanda penurunan yang terkecil, yang terluar sudah dijebol. Satu lagi di sini ya di angka 6725. Perhatikan MA 200-nya sudah mulai mau menukik ke bawah. Ya sudah mulai menukik teman-teman ya. Ini ada indikasi penurunan ya teman-teman ya. Nah, perhatikan di sini tanda kenaikan. Saya bikin tanda kenaikan dulu di sini ya. Nah, indikasinya kan penurunan. Bila mana betul dia tidak bisa melewati 7550 untuk tahap pertama,
cenderung betul dia akan mengalami penurunan. Tetapi kalau sudah mulai di break, nah targetnya di harga MA200 dulu ya. Bila mana sanggup menembus MA200, berarti dia akan melanjutkan kenaikan. Perhatikan untuk isian bandar lokal sama si forennya. Di sini kan terdeteksi benar-benar dia ngebuang, teman-teman ya. Bandar lokal pun sama ngebuang. Tapi beberapa hari terakhir, si bandar lokal sudah ngambil lagi, dan foreign pun hari ini ngambil 42,1 miliar. Artinya ada upaya untuk ditahan di level 6.900, teman-teman. Itu harga psikologis juga. Saya kasih tanda itu ada penurunannya. Bila mana hanya menyentuh aja, posisi masih posisi aman. Ya, tidak selamanya foreign masuk itu akan terjadi kenaikan. Ada pula dia memberikan tekanan, teman-teman, supaya tidak terlalu naik, maka ditahan sebelah kiri untuk menerima ya barang-barang dari teman-teman kita atau bandar yang lainnya. Selama MA10, MA20 masih berada di atas candle, apalagi MA200 berada di atas candle, sebagus apapun teman-teman itu emitennya, kalau mau terjadi penurunan bisa pasti terjadi penurunan. Tetapi apabila ya MA10 sudah mulai di bawah candle dan cenderung menghadap ke atas, dia akan melakukan kenaikan. Untuk sementara ini karena MA200 berada di atas ya, maka kenaikan hanya sementara dulu. Terlebih lagi nanti kalau dia tidak sanggup menembus area 7525, teman-teman ya. Walaupun ada pondok bandar lokal dan foreign pengambilan. Nah, kalau begini bagaimana? Nikmatin kenaikan sementara sampai kemana? Sampai ke MA200-nya dulu, teman-teman ya. Kecuali kalau sudah ngebreak lagi ke targetnya di angka 8675, baru dia akan terlihat jelas sudah melewati MA200 dan kita lihat arahnya. Kalau sudah mulai dia itu ada cenderung untuk naik lagi atau mengarah ke atas MA200-nya, fix dia akan melanjutkan kenaikannya, teman-teman ya. Kalau target saya sudah selesai pengawalan di sini nih, sampai ke level 9.400, teman-teman. TPI ini tinggal saya akan mengawas sebenarnya untuk penurunannya, teman-teman ya. Di sini agak jauh sedikit, teman-teman, untuk supportnya di angka 5.400 ya. Ya, target penurunan dulu tercapai di sini, teman-teman ya, untuk TPIA. Cuman untuk ke level sini belum ya, karena baru dicanangkan juga kan, ini masih biru ya. Berarti sudah lama kah? Harusnya ini oranye. Nah, ganti oranye deh. Ya kelihatan baru, teman-teman ya. Ada target penurunan yang saya canangkan itu udah lama, teman-teman ya. Oke. Sip ya. Jadi kita sudah jelas banget, teman-teman ya. Nah, TPIA kita cek di sini, teman-teman ya. TPIA santai aja, teman-teman ya, santai aja. Bahkan target saya pun nanti, teman-teman, stock split kembali ya. Karena mereka si TPIA itu cenderung dia dijual di harga premium. Jadi kalau kemarin di bawah harga tengah itu cenderung keren banget gitu, murah banget 5.400, teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan terjadi lagi ke sini ya, ke supportnya di angka 5372, teman-teman ya. Itu adalah supportnya, nanti ngambil aja di sini, teman-teman, untuk si TPIA itu ya. Oke, jadi sementara ini masih dalam posisi turun gunung dulu, teman-teman ya. Walaupun bandar lokasi masih berada pengambilan, nikmatin kenaikan sementara karena MA200 berada di atas dan sudah mulai menuju ke bawah. Kapan mulai lagi? Teman-teman mau ngambil agak panjang dikit, tunggu sampai betul-betul MA200 berada di bawah kenal kembali. Atau untuk kenaikan sementaranya, biarkan MA10 menghadap ke atas dulu. Itu untuk kenaikan sementara dan targetnya ada di MA200. Lanjut, LPKR. Ngomong-ngomong, ada yang punya nggak TPIA, teman-teman nih? Nggak ada yang punya ya. TLKM. Nah, oke, teman. Wis, keren banget. LPKR keren banget hari ini pengambilannya. 37,5 miliar foreign sudah mulai masuk. Siapa yang masuk? JP, CCAK, broker 3 inilah ya, teman-teman. Ini luar biasa ya, 38 miliar. Terlepas dari berita apapun ya, intinya foreign sudah masuk, teman-teman. Di mana harga di sini sekarang, teman-teman ya. Foreign itu masuk, ini harga terbesar, pengambilan terbesar selama dari 16 Juni ya, kan nggak ada lagi tuh. Bahkan dari tahun 2024 pun ini terbesar, pengambilan terbesar, teman-teman ya. Nah, dia sudah bikin step kan, step 1, teman-teman, step 2 ya, step 3 gagal, di step 3 gagal nih. Nah, sekarang udah di step 3 sekarang di sini, teman-teman. Ya. Ini kan ada tanda penurunan, teman-teman ya. Nah, kita gedein dulu dikit ya. Nah, bagian tanda penurunan. Nah, ini adalah tanda penurunan, saya pindahkan ke sini ya. Bila mana dia kesentuh lagi nggak jadi masalah, yang penting jangan jebol gitu kan. Nah, biasanya kalau ada kenaikan itu, biasanya berdasarkan hukum kebiasaan dulu. Setiap support atau harga terendah yang saya tandain 88 tidak akan dilewati. Mau merah, mau hijau,
Yang penting harga yang ini tidak dilewatin. Nah, posisinya sekarang bagaimana? Posisinya lagi turun dulu. Walaupun bandar foreign masuk secara besar-besaran, teman-teman ya. Kalau melihat MA10 masih menghadap ke bawah, itu masih ada potensi penurunan. Apalagi MA20-nya sudah menghadap ke bawah, fix dia akan melanjutkan penurunan. Tetapi karena ini ditahan di MA200-nya, teman-teman ya cenderung akan terus ditahan di sini. Kalau dia ditahan di sini ya, sorry. Kalau dia cenderung ditahan di sini di MA200-nya, tidak lepas daripada 88, cenderung dia akan up. Tetapi saya melihat MA200 lagi menuju ke bawah juga. Jadi semua MA200, MA10 sama MA20 berada menghadap ke bawah semua. Bagaimana supaya dia naik? Harus ngebreak area sini. 99 atau enggak 100. Dijadikan lagi nanti si MA10 sudah menghadap ke atas dan diharapkan MA200 sudah menghadap ke tengah, teman-teman ya. Karena potensi penurunan masih ada ketika MA10 sama MA20 berada di atas candle ya. Terlepas daripada pengambilan dari seorang market maker. Karena market maker pun sudah mengukur, teman-teman ya. Saya ngambil sini besar di sini, walaupun ada penurunan dia sudah tahu caranya, teman-teman ya. Ini bisa aja mengecoh untuk pada masuk gitu kan, habis pada masuk baru tuh teman-teman turunin lagi, nanti dimakan lagi sama dia. Dengan cara apa? Dengan cara dia naruh sebelah kiri aja duit, teman-teman ya. Waduh, turun. Pengambilan besar belum tentu gitu naik, tapi belum tentu juga turun gitu kan. Karena kebanyakan emiten-emiten yang sudah akumulasi sampai banyak itu walaupun ada penurunan, dia kan punya sejarah candle panjang, teman-teman di sini nih. Ya, waktu tanggal 25. Nah, candle panjang itu bisa suka terulang lagi, teman-teman ya. Suka terulang lagi ya. Oke, jadi sementara ini walaupun LPKR ada pengambilan dari bandar lokal sama si Poren ya, teman-teman ya. Bandar lokal kan sedikit ngambil cuma 3.800, tapi untuk bandar Porennya keren banget hari ini. Uangnya besar banget. Tunggu dulu ya, tunggu konfirmasi dulu MA10 di bawah sana dan menuju ke atas. Kalau teman-teman pingin pendek ya, trading pendek, ambil yang 15 menitan. Perhatikan yang 15 menitan. Ini sudah mulai bagus. Sudah mulai berada di MA10-nya si candlenya. Kapan mulai masuk? Pastikan dulu si MA200-nya ini dilewatin dulu. Terlihat jelas MA200 menghadap ke atas dengan volume besar. Nah, teman-teman bisa masuk ke situ. Nanti targetnya ke 100 dulu sesuai dengan yang saya canangkan di sini 100, teman-teman. Nah, di sini ya. Karena harus bisa melewati, minimal harus di ke arah sini dulu plus satu dikit. Jadi dia akan up. Nah, targetnya nanti di sini dulu, teman-teman ya. Ini posisinya kalau dia masih berada di antara MA200 masih ada 50-50, teman-teman ya. Antara dia turun kembali untuk mengambil harga yang lebih bawah lagi atau dia di up ya. Kalau sudah di up ya akan keren lagi. Biasanya emiten yang sudah menyentuh MA200 dan terus ada pantulan itu harganya sudah mulai bagus. Jadi pantulannya agak kencang. Besok ke atas, teman-teman. Targetnya 141, teman-teman ya. Untuk target berikutnya ini tahun 2024 belum kesentuh. Juga sama ya. Ya terakhir itu dibahas tanggal 26 ya. Dan ini yang terbarunya ya sekarang. Sekarang teman-teman barunya. Bandar lokal lagi melakukan penjualan dulu walaupun ada pengambil hanya sedikit-sedikit aja. Saya pikir kalau si bandar lokal sudah ngambil dengan besar-besaran seperti Polen akan terjadi kenaikan karena masih dikuasai sama teman-teman kita di atasnya. Mungkin ada ZP ataupun siapa nih GR kecil sini IP teman-teman ya di sini sangat DX nih. DX sangat sedikit sekali teman-teman pengambilan dari bandar-bandarnya. Nah, ini yang dibilang harga bandar, teman-teman. Nah, harga wajar dan bandar. Kalau harga bandar aman. Amannya kenapa, teman-teman? Yang namanya bandar, teman-teman ya, dia tidak akan menghiraukan harga wajar. Cenderung berdasarkan harga dia aja gitu kan. Nah, posisi sekarang itu selama 10 tahun itu posisi murah banget. Di sini 81 adalah bandar. Ya targetnya jangan jauh-jauh dulu ya, ini ke harga murahnya aja. Karena standarnya kemarin di sini di level 131 itu standarnya. Jadi walaupun teman-teman nyokot di 131 pasti kejemput. Ya walaupun ya harus nunggu waktu juga gitu kan. Tapi kalau dia sudah ngebreak teman-teman 138, 140 ya. Dan dia bisa berdiam diri di angka 150-an, cenderung dia sudah di harga murah dan cenderung bisa di up. Karena selama 10 tahunan ini dari mulai tahun 2015 ya, cenderung drone. Nah, mudah-mudahan tahun ini sebagai tanda-tanda kebangkitan. Mudah-mudahan teman-teman ya. Karena disinyalir ini si bandar Poremo sudah mulai masuk dan MA200 pun sudah mulai tidak mau turun lagi jauh banget gitu kan. Soalnya kalau dia diturunin lagi sampai ke level sini ya
ya cenderung akan turun bisa ke ke supportnya teman-teman di angka 80-an kembali gitu kan. Nah, begitu teman-teman ya untuk LPKR, mudah-mudahan ini harus masuk dulu ke EMA 10-nya. Biarkan EMA 10-nya di bawah candle menuju ke atas dan dia punya sejarah candle panjang, manfaatin itu teman-teman masuk di angka 15 menitan dan nanti masuk ketika EMA 200-nya sudah mulai berada di bawah candle untuk 15 menitan. Lanjut ya, ada film. Nah, film ini teman-teman ya. Film ini awasin aja teman-teman, tapi jangan awasin di sekarang di sini ya, awasin ketika di bawah. Ini enak teman, film itu enaknya itu kalau turun memang turun banget teman-teman ya, tapi kalau naiknya kencang banget teman, cepat naiknya ya. Ini nyampe berapa bulanan, kalau turunnya sampai berapa bulan turunnya. 2024 sampai tahun 2025 bulan Juli ya, dari bulan Januari 2020 hampir setahun gitu ya. Ya terjun ke angka 1.500 tapi naiknya kencang banget. Tahun ini 2025 Agustus, September, Oktober. Cuma 3 bulan doang sudah nyampe harga pucuknya teman-teman ya. Pucuk ketemu pucuk lagi, pucuknya itu dipucukin lah gitu teman-teman ya. Nah ini saya kasih tanda ya di sini nih. Lihat film Pundacatnya ya, harus bikin space. Nah begini teman-teman ya. Jadi kalau dia ada space antara harga pucuk, ini harga pucuk nih di sini ya. Di sini kan harga atap. Bila mana harga atap sudah mulai ada renggang antara titik pucuk sama harga atap, sudah ada renggang lagi space teman-teman, akan terjadi kenaikan yang lebih tinggi lagi. Tetapi kalau tidak terjadi seperti itu, hanya di sini terus teman-teman, fix ini harga tertingginya. Harga tertingginya dan sudah jenuh beli, artinya akan turun teman-teman ya. Nah, makanya di sini saya kasih tanda deh. Ya bila mana dia bisa melewati area pucuk lagi teman-teman ya. Dan nanti di sini lihat teman-teman di sini nih. Nah, ya di sini harus lihat di sini. Bila mana ada space ya antara pucuk sama harga atap, cenderung dia akan melakukan harga tertinggi kembali. Tetapi kalau hanya mentok di sini, bahkan teman-teman ya di angka 6.200-nya hanya tersentuh sama shadow aja, cenderung dia akan turun. Begitu teman-teman ya. Dan ingat harganya sudah mahal walaupun si bandar foreign akumulasi teman-teman ya. Ini tanda kenaikan sudah dijebol ya, bagus ya. Saya hapus aja lah, apa-apa teman-teman ya. Oke, teman-teman ya, seperti itu ya. Jadi film lagi bagus, secara TA masih bagus, bahkan EMA 200 itu menghadap ke atas ya. Dia belum pernah menyentuh harga terendah sebelum kecuali di sini nih ya. Jika dia disuspensi, teman-teman ya, terjadi penurunan dinaikin lagi, langsung dia turun lagi, terlewati kan. Tapi setelah itu dia naik lagi. Nah, selagi dia tidak bisa melewati 6275, cenderung dia akan dibawa ke bawah kembali. Tetapi kalau sudah mulai di break, terus ini ada terjadi lagi space, teman-teman, antara harga pucuk sama harga atapnya, ya ada renggang dikit dah. Nah, dia akan melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi lagi, teman-teman. Karena saya melihat si Foreign pun hari ini ngambil 32,6 miliar, sedangkan si Bandar Lokal sama si Foreign belum jualnya signifikan. Perhatikan nih. Bandar Foreign itu ngambil banyak banget ya, Bandar Lokal pun sama. Tapi pembuangan tidak signifikan. Pembuangan tidak signifikan. Bahkan kalau kita cek dari tanggal 24 untuk Bandar Lokal itu banyak diambil sama si teman-teman kita, tapi CP sudah mulai masuk. Tapi Bandar Lokal sudah keluar sedikit, nggak jadi masalah teman-teman ya. Cuman ya saya hanya menyayangkan aja ini harga sudah tinggi banget. Ya karena saya melihat di sininya masih jenuh beli ya, belum terbuka lagi antara space atap sama space pucuk. Nah ini untuk di porennya ada si IP sama si BK. Hati-hati si BK nih teman-teman ya. Si BK sudah ngambil agak banyak juga, 1,3 miliar teman-teman ya, sudah bikin zero. Tapi IP lebih keren lagi ya, 29 miliar ya, atau 50,4 ribu lot yang ngambil teman-teman ya. Oke teman-teman ya, untuk film seperti itu ya, masih ada peluang naik asal dia bisa ngebreak area 6.200. Kalau tidak bisa ngebreak, cenderung dia akan turun kembali ya. Makanya nanti perhatikan pundaknya, jangan sampai dia seperti ini terus. Kalau seperti ini terus akan terjadi penurunan kembali karena harga sudah mulai mahal banget teman-teman ya. Tapi kalau dari proses bandar forennya ya keren banget ya, ngabari terus teman-teman ya. Mudah-mudahan ada space ya, kalau ada space cenderung bagus. DSSA, ada yang nanyain film nggak teman-teman? Nggak ada. LPKR ada nggak? Nah, LPKR masih nyangkut di satu nggak kejemput dalam sebulan, nggak kejemput dalam sebulan. Ya tenang aja, LPKR itu milik bandar, aman teman-teman ya. Kalau milik bandar mah aman.
Oke, sip ya. Sekarang kita bahas DSSA ya. DSSA. DSSA. Nah, cuman kalau sudah begini saya juga, kalau saya sendiri ya, kalau emiten-emiten yang sudah di atas itu saya cenderung tidak akan ngambil teman-teman ya. Nah, DSSA itu punya harganya 101.000 teman-teman ya. Dia punya space. Nah, film juga pinginnya seperti ini teman-teman ya, ada space gitu ya. Kalau ada space lagi cenderung dia akan up lagi biasanya, asal pungutannya keren gitu kan. Nah, DSSA pun sama teman-teman, dia bagusnya itu ada space-nya ya. Dia harus bisa melewati lagi. Jadi cenderung kalau sudah ada space seperti ini biasa akan kenaikan lebih lanjut lagi gitu kan. Terlebih lagi ini tanda penurunan belum dijebol teman-teman ya. Ini belum dijebol. Selama tanda penurunan belum dijebol sih masih baik-baik aja gitu kan. Cuman ya harganya udah harganya premium teman-teman ya. Terus dia pun posisinya di atas gitu kan. Tapi secara tren ya masih terus uptrend. Bahkan si Bandaloka pun dia jual di atas dan ngambil lagi di atas. Artinya betul-betul dia itu lagi berjualan di atas dan ngambil beli lagi di atas teman-teman ya. Tapi untuk saat ini kalau berdasarkan TA teman-teman, jangka pendek untuk kenaikannya masih belum masuk kriteria untuk diambil ya. Kenapa? Karena MA sebelumnya berada di atas candle. Tapi kalau kita lihat 15 menitan apakah ada kemungkinan bisa di up teman-teman ya. Nah juga sama teman-teman, tunggu dulu sampai dia masuk dulu ke MA 200-nya ya. Ya kan untuk 15 menitan ya. Tunggu dulu ya. Nanti biarkan masuk dulu ke MA 200-an untuk 15 menit. Nah, cenderung dia akan up. Nah, kalau untuk yang day ya, harian, ini belum masuk kriteria untuk masuk, tapi tunggu dulu sampai dia masuk dulu ke MA 10-nya karena MA 10 berada di atas dan masih menuju ke bawah. Jadi masih ada penurunan ya, bisa ke level support ya di angka 98.575 ya, 98.500 ya. Tapi kalau dia tidak dijebol juga berarti bagus ya. Bagusnya kenapa? Dia akan melanjutkan kenaikan. Ini tanda kenaikan saya bikin di angka 116.200 ya. Apabila tidak bisa dijebol berarti fix dia akan melanjutkan penurunan, tapi kalau sudah jebol, nah nikmatin kenaikan sampai tidak terbatas, teman-teman. Ini milik bandar kan? Oh, milik fundamental ada 43, teman-teman. Oke, teman-teman ya, ini secara harga wajar cuman 16.000 sama 20.000 teman-teman. Artinya ini walaupun milik fundamental ya, kalau bandar pingin ke atas ya akan dikalahkan dengan harga bandar. Oke, Smart Money pun sudah berkumpul dengan baik, Foreign sudah ngambil 31 ya. Cuma kalau saya sendiri teman-teman ya, saya akan nunggu sampai koreksi dalam aja gitu baru kita masuk lagi. Apakah dikasih? Sempat dikasih di sini kan nih teman-teman, koreksi dalam juga sempat dikasih ya. Cuman nunggu waktunya lama juga teman-teman ya. Apalagi sini ada gap nih. Saya bikin di sini target penurunan di sini ya. Sampai sini teman-teman. Nah, teman-teman kalau suka dengan DSSA bisa ngambil di sini aja. Nih, saya target penurunan ya. Gap saya tulis tanggal berapa? 25 10 25 ya. Nah, mudah-mudahan saya sampai situ teman-teman ya. Kenapa? Karena ini gap yang sangat lebar. Apakah ini pasti ketutup? Iya, teman-teman, pasti ketutup ya. Karena setiap gap itu pasti ketutup, baik gap up ataupun gap down. CDIA sekalian deh, ada yang naik. Kalau nggak salah ada yang naik CDIA deh. Ya, ada dari Bro Kaji Gamer ya 2143. Sama kayak CDIA meski tidak ekstrim. Beli di 1.900 naik sampai 200 dijauhkan sampai 19 malah minus. Nah, teman-teman begitulah. Tetapi kita akan bahas CDIA. CDIA itu koreksi teman-teman ya, koreksi tapi sudah mulai melewati MA 200-nya. Sorry, sudah melewati MA 20-nya dan dia punya penurunan di sini teman-teman. Yang target penurunan di angka 1750 ya, ada gap 2 nih. Sampai ke level 1675 itu ada gap ya. Nah, sebenarnya kalau diturunkan ke sini bagus teman-teman. Untuk apa? Untuk menutup gapnya gitu. Karena saya jangan dijebol aja. Kalau dijebol ya waspadalah teman-teman karena sudah mulai step 1 ya. Step 1 di sini step 2 nih. Berarti sudah jebol step 2-nya, teman-teman. Ini kan sudah mau bikin step 3 di sini ya. Memang kecenderungannya mirip-mirip bank, teman-teman ya, open gap gitu ya. Nah, selama si CDIA ini posisinya masih MA10 masih berada di atas, itu masih ada potensi penurunan, teman-teman ya. Masih ada potensi penurunan.
Kecuali kalau diberikan tanda kenaikan yang saya bikin di angka 2010 ya. Di-break dikit, lihat MA10-nya menghadap ke atas kembali atau tidak. Kalau sudah menghadap ke atas kembali, fix dia akan melanjutkan kenaikan. Kalau begini bagaimana teman-teman yang nyangkut di atas di angka 2300 santai aja. Target CDI itu RAI mulu teman-teman. CDI itu targetnya apa? Stock split teman-teman ya. Saya menarikkan ke stock split. Di harga berapapun nanti kalau sudah stock split teman-teman baru teman itu harga sudah mahal. Ya. Baru nanti teman-teman ya, teman ya udahlah jual dulu nanti ngambil lagi teman-teman kan ya. Kalau stock split kan sudah harga murah lagi gitu kan. Nah, untuk sementara ini kan emiten-emiten ketokan sudah mulai dirontokkan teman-teman ya, untuk bukan dirontokkan harganya tetapi dirontokkan juga polen sama bahan lokalnya. Perhatikan dari mulai tanggal 13 Oktober ya di sini nih teman. Yang mereka ngambil take profit di harga atas baik bahan lokal ataupun tapi yang bagusnya itu dia cenderung ngambil lagi di atas. Nah, nggak apa-apa teman-teman ya, mereka itu merontokkan harganya. Merontokkan pengambilannya tetapi harganya tidak dijatuhkan. Itu cenderung lebih bagus ya. Jadi mereka biarkan jual di atas, kalau perlu habisin gitu barang di atas, tapi si harga jangan diturunin dulu, teman-teman. Tapi dia akan ngambil lagi. Nah, biasanya sebuah emiten yang jualan di atas, terus dia ngambil lagi di atas, berarti dia sudah punya titik di mana pengambilan dia itu lebih tinggi, teman-teman ya. Nah, maka akan menjadikan support dia di area atas. Dan ini sudah mulai diambil lagi kan sama si Poren nih. Poren ngambil 24,2 miliar, teman-teman ya. Sini ada CC, AKJP cenderung bagus yang ngambilnya. Untuk si BK sedikit ya. Tapi bagi teman-teman yang baru mau ngambil, sabar sebentar, biarkan MA10-nya berada di bawah candle kembali dengan dua cara. Biasanya si EMA 10 yang nyamperin candle atau candle yang nyamperin MA. Berarti kalau candle nyamperin MA di break teman-teman, tapi kalau si MA 10 yang nyamperin candle biasanya di sideways-kan, lambat laun dia akan nyamperin si candle-nya. Ya. Tapi ingat kalau mau ngambil seperti biasa MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Kita cek 15 menitan bagi yang suka 15 menitan. Nah, ini belum saatnya ngambil. Biarkan dia break dulu kan yang saya bilang itu di angka 2010 dulu. Karena 2010 itu ya cenderung si MA 200 sudah mulai berada di bawah candle. Oke, untuk saat ini seperti itu ya. Sabar dulu ya walaupun polen ngambil. Tapi yang di atas santai aja. Ini targetnya itu adalah stock split teman-teman ya. JPFA itu kemarin sampai ada yang teman-teman dia bilang ya, wah ini nano di Singapura dijual. Buktinya teman-teman ya, kalau teman-teman ngikutin lukisan market maker, melihat lukisan market maker terjadi kenaikan terus. Semua pencapaian yang saya berikan buat teman-teman ya, tanda-tanda kenaikannya sama penurunannya ada yang tercapai. Dan ini satu lagi teman-teman, ini dibuat dulu tahun 2025 sih ya. Bulan 10 tanggal 23 berarti kemarin. Jadi terus dibahas teman-teman ini ya. Target selanjutnya 2.900 teman-teman ya. Ini harga sudah mulai kita cek dulu harganya nanti ya. Saya mau ganti tanggal dulu. Nah, harganya sudah masih di situ, target masih di situ teman-teman ya. Dia juga sudah bikin candle panjang di sini teman-teman, artinya ini menjadi support. Saya kasih tanda penurunan di sini berarti kalau kejebol cenderung hati-hati teman-teman ya. Saya bikin tanda penurunan sengaja teman-teman buat teman-teman juga. Oh, tahap pertama diturunin aman. Tahap kedua waspada, tahap ketiga ya udahlah saya harus melakukan cut loss atau nanti akan tambah. Nanti kalau mau tambah muatan nanti teman-teman jangan sampai baru turun sudah tambah muatan, jangan ya. Tunggu dulu konfirmasi. Semuanya harus konfirmasi teman-teman ya. Karena kita retail ya, kita bukan market maker teman-teman ya. Coba perhatikan teman-teman, mau dia profesional pun pasti bilangnya tunggu konfirmasi dulu, tunggu konfirmasi dulu, tunggu konfirmasi dulu. Memang betul teman, karena sebagai retail, beda halnya kalau teman-teman sebagai pelaku market maker, tidak akan nunggu konfirmasi. Lagi turun begitu derasnya pun teman-teman ya, naikin, langsung naik teman-teman ya. Tidak ada istilah konfirmasi dulu gitu kan. Kalau memang istilahnya market maker, tapi kalau sebagai retail ya kita tunggu konfirmasi, mulai turun, tunggu konfirmasi dulu kan candle hijaunya. Turun dulu banyak, tunggu konfirmasi dulu nih biar dikunci dulu gitu kan. Nah, MA10 dikunci dulu nih di sini kan. Terjadi penurunan lagi tapi endingnya naik begitu teman-teman. Oke teman-teman, untuk sementara JPFA bagus ya. Bandar Poren terus ngambil sejak tanggal
23 September dan hari ini pun ngambil lagi 19,3 miliar. Targetnya di angka 2.950. Kita cek JPFA masih punya harga sejarah nggak? JPFA. Ya, dia masih punya harga sejarah sedikit lagi ke angka 3 ribuan. Posisi sudah mahal, teman-teman ya. Mahal artinya apa katanya ya? Dia sudah di harga tengah ke atas dan sudah dikasih bonus. Standar itu di angka 2 ribuan ya. Jadi teman-teman kalau ingin nanti apakah dikasih ke harga bawah yang ke 1000-an dikasih, teman-teman. Udah masukin ke wattlist aja nanti keluar 1000 udah ambil aja. Misalkan SIDO, JPFA, KKGI sedang turun ya. KKGI sama teman itu punya harga bawah, ketika di harga udah ambil aja gitu kan. Nanti targetnya ada harga tertentu ya. Untuk Japa juga sama, targetnya itu di harga tengah aja, harga fundamentalnya di harga tengah 2 ribuan. Ya, kalau dia bawa ke bawah ya udah beruntung teman-teman ya. Udah ambil aja di bawah di angka 1000-an. Nanti teman-teman udah tunggu, nggak usah kalau teman-teman sebagai penunggu sejati udah ngambil 1000, tunggu jual 2000, 100%, ya kan? 50% ya, sorry 50% ya, lumayan kan? Terus Sido juga sama teman-teman, 500 udah dia turun ke 500 turun lagi ke 400, senang. Kenapa? Tambah muatan, bukan average ya, tambah muatan. Nah, targetnya antara 600 sama 700, bahkan bisa ke 1000 untuk Sido gitu kan. Cuman ya teman-teman sanggup nggak nunggunya? Nah gitu teman. Ada ini juga sanggup nggak nunggunya? Kalau sudah anda sanggup, oke. Teman tulis 1000 jual 2000, ya lumayan kan 50%. Oke teman-teman ya, sekarang lagi dikasih bonus teman-teman si Sido ini, Sido JPFA ya bisa sampai ke level 3 ribuan. Tapi saya hanya menarikkan ke angka 2.900 ini di bawah 3.000 ya. Di sana di atas tidak ada lagi. Tapi kalau lihat dari Unacat ya, harga atapnya itu masih jauh teman-teman. Dari harga pucuknya, ini harga pucuk nih teman-teman masih jauh gitu kan. Artinya masih ada potensi kenaikan. Ikutin aja MA11 sama MA20-nya, cenderung dia bagus kok teman-teman ya. Bahkan MA200 pun berada di bawah, cenderung menuju ke atas. Pungutan bandar foreign pun keren banget dari bulan September kemarin tanggal 23, bandar lokal pun sangat keren banget. Apalagi bandar lokal teman-teman dia tidak cenderung dia jualan. Tapi kalau bandar foreign sempat jualan banyak banget teman-teman sampai ke sini. Dia baru ngambil lagi teman-teman sejak dia jualan dari bulan Juni ya sampai bulan 17 September ya. Baru ngambil lagi bulan September tanggal 12 itu bagus itu di sini. Tanggal 23 September ya. Sampai sekarang itu bagus teman-teman. Cenderung foreign itu ngambil di harga tinggi ya karena duit mereka banyak teman-teman. Oke teman-teman ya masih ada peluang ke level 2900 cuman ya waspadalah teman kalau emitennya sudah mulai di harga mahal tapi kalau sudah up begini nikmatin kenaikannya adapun penurunannya yang paling aman itu di sini 2420 yaitu aman banget satu ditahan di 10 dan satu lagi ditahan di candle yang agak panjang dikit. Oke teman-teman ya JP bagus. Inet, nah ini kalau nggak salah ada yang nanyain deh teman-teman. Oh sudah berarti teman sudah dibahas ini. Inet itu ada isu apa ya kemarin ya? Lagi isu apa ya? Suka kasih catatan sama saya di sini. Oh RI ya, RI tanggal 25 November ya. Oktober, November, teman dikit lagi ya. Pucuk teman-teman pucuk cenderung tidak mau dilewatin ya. Nah ini juga harus lihat pundacat nih WP Inet ya. Nah Inet itu ada sedikit space teman-teman. Artinya masih ada peluang ke harga lebih atas lagi. Cuma harga kan sudah mulai mahal. Kenapa mahal? Karena sudah di harga tengah ke atas. Nah tunggu teman-teman raig isunya itu di harga 250 katanya. Berarti sekarang kalau 288 cenderung udah mahal gitu kan. Nanti biasanya suka mendekati harga raig isu teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti tunggu aja 250 ya kalau dikasih ya. Nanti kalau atau enggak nanti pasti dipertahankan di atas 250 teman-teman ya. Nanti kan kalau di atas 250, kalau raig isu 250 terus harga masih di atas 250, nah tinggal biasanya tinggal dihitung-hitungan aja ya. Biasanya ada harga rata-rata. Harga rata-rata raig isu sama harga-harga yang terbaru. Bukan terbaru. Harga terakhir, sorry. Pas terjadi raig isu, terjadilah seperti itu. Jadi kalau dia mau teman-teman di bawah ke 240, 210 ya itu beruntung lah kalau teman-teman istilahnya bikin harga yang lebih murah daripada harga raig isunya gitu kan. Nah, kalau dia harga cenderung terus naik teman-teman ya. Sedangkan raig isunya 250 yang tadi saya bilang itu bahwa akan ada harga median rata-ratanya. Ya, kalau rata-ratanya sudah tercapai, nah teman-teman tidak lebih daripada harga itu.
walaupun turun sedikit aja lah teman-teman ya. Begitu teman-teman ya. Jadi ini harga resistnya udah ketahuan 250 teman-teman, yang belum ketahuan Pani ya, harga beri berapa nih. Ini posisi sudah mulai bagus teman-teman ya, sudah mulai menyentuh tanda kenaikannya, tinggal dikunci aja satu candle lagi. Saya pikir itu saatnya bisa up. Nah, apabila dia tidak sanggup melewati 326 ya cenderung dia akan turun kembali, mungkin akan bermain di area situ. Nanti setelah tanggal 25 November sekitar 1 bulan lagi teman-teman isu harganya 250 teman-teman. Nah, sini pun Bandar Forex sudah bagus banget. Dia jualan di atas dan ngambil di atas juga ya. Berarti mau dipertahankan teman-teman ya. Hari ini tuh si Forex kemarin ya. Sorry. Tanggal 24 si Forex ngambil 17,3 miliar teman-teman. Artinya banyak banget itu kan duit teman-teman ya. Dan mereka itu ngambil di harga atas. Mereka jual di atas, ngambil di atas berarti cenderung harusnya uptrend. Tetapi karena ini dijagain teman-teman di angka 332-nya, jadi dia akan terus bermain di area situ. Kecuali kalau sudah di break dan ini juga masih ada kesempatan harga lebih tinggi lagi karena harga atapnya belum tersentuh kembali. Nah, teman-teman ya bisa mungkin nanti kalau pengen beli tunggu Raigisu aja, teman-teman. Ini harga wajarnya, teman-teman ya, sama harga wajar sama harga bandar. Teman, ini harga bandar ini aman nih. Sini nih, 400 tuh kan ini milik bandar. Oke, teman-teman ya, seperti itu ya. Jadi masih ada peluang ke harga atapnya di ke harga pucuk di sini ya. Karena di sini terlihat jelas masih ada space sedikit ya, walaupun space sedikit itu adalah peluang. Lanjut, ada Ratu, teman-teman. Ratu. Ya, Ratu masih dipertahankan di MA 20 ya, masih dipertahankan di supportnya, tidak mau beranjak dari situ. Jangan sampai, padahal kalau dia jebol ke sini bagus nih teman-teman ke angka 7250 ya. Untuk apa? Untuk menutup PR-nya teman-teman ya. Nah, ini lihat pundacat. Nah, saya harus ngecek terus pundacat soalnya teman-teman ini. Kenapa? Kenapa? Katanya. Karena dia sudah mulai menyentuh harga pucuknya. Jadi sekarang sudah posisi mahal banget. Kemarin ya sudah mahal banget. Dan lagi turunkan tensi dulu teman-teman ya. Nah, dia biasanya kalau mau up lagi tunggu dulu, sabar dulu. Ini kalau lagi dipertahankan di MA 200-nya. Nah, si Banda Forex sebenarnya belum jualan teman-teman ya. Ini belum jualan signifikan ya. Perhatikan di sini hanya sekali doang yang besar ya. Sekitar 61 miliar, tapi pengambilan lebih banyak teman-teman si dari sini nih. Dari mulai tanggal 7 Mei itu pengambilannya banyak banget. Jadi walaupun ada pembuangan sini agak besar pun ya sangat tidak berpengaruh sekali gitu kan dengan pengambilan yang begitu banyak. Nah, sekarang dia udah ditahan di MA 200-nya, tapi teman-teman kalau mau ngambil 15 menitan cek 15 menitan dulu ya. Kalau mau ngambil, kalau posisinya sudah mulai di. Nah, ini kan masih posisinya berada di bawah MA 200 teman-teman ya untuk 15 menitan. Upayakan kalau mau ngambil 15 menitan itu si MA 200 sudah berada di bawah teman-teman ya. Kalau ini masih ada potensi penurunan untuk 15 menitan. Begitupun dengan satu hariannya, apabila mana tidak bisa melewati tanda kenaikan ya cenderung dia akan turun. Karena bisa melihat MA 10-nya lagi menuju ke bawah walaupun ada pungutan dari seorang Bandar Forex. Ya, tapi dia ditahan di MA 200. Maka tunggu dulu sampai betul-betul si MA 10-nya itu berada di bawah kena kembali untuk di jalur yang benar gitu kan. Nah, terlepas daripada Bandar Forex ngambil, ternyata Bandar Lokal pun ngambil sudah 2 hari ini. Kemarin ada CC yang ngambil 7,7, net buy kan 6 ya. Nah, ini di bandar domestiknya atau lokalnya ada si Ajet. Ajet itu bagus teman-teman. Nah, kalau yang suka ikut-ikutan bandar, teman-teman ya bisa masuk ya. Tapi kalau teman-teman cenderung nunggu dulu, konfirmasi dulu, biarkan yang masuk bakal menuju ke atas. Nah, kalau forenmologi ya, forenmologi cenderung sudah masuk terus, bahkan belum jualan teman-teman ya kalau forenmologi mah. Karena masih ada peluang ke atas ya, cuman ada cumannya dulu teman-teman ya. Satu, ini pundakatnya menunjukkan konfirmasi masih dalam posisi mahal. Kecuali yang tadi saya suka bilang itu ya bahwa setiap harga atap sudah ada renggang daripada harga pucuk, nah dia akan cenderung ada kenaikan lagi. Jadi harus berupaya untuk ngebreak dan lebih daripada 10.475 teman-teman ya. Dan saya jelaskan lagi kepada teman-teman ya yang punya Ratu, dari saya sudah tercapai. Nih, target utama sudah tercapai dengan baik. Ya sebenarnya target saya sudah tercapai ya. Nah, tinggal kita bikin target keduanya, tunggu dulu konfirmasi dulu. Yuk kita akan terus berlanjut di bursa ini teman-teman. Dia sampai berarti sampai di sini gitu kan. Karena harga saham itu kan terus berlanjut, mau dia capai harga utama, ketika dia mencapai harga pucuk kembali, bahkan ada kerenggangan, nah itu masih bisa target-target selanjutnya. Tetapi kalau dia diturunkan,
Ya, kita akan mulai lagi dari awal. Nah, kita akan mengikuti harga sejarahnya. Nanti paling saya bikin nih target kedua, target utama kedua gitu kan. Nanti target utama kedua di sini lagi teman-teman. Kenapa? Karena saya si kepala merah. Ya, karena setiap si kepala merah itu pasti tersentuh teman-teman. Minimal tersentuh sama shadow. Cuman nanti untuk target keduanya nanti saya akan tentukan apakah akan di bawah atau di atas teman, di atas harga sekarang atau nanti di bawah harga sekarang target utama bagian keduanya. Nah, itu belum ada yang nanyain ya. Ada punya teman kita ini, cuma harganya sudah mentok ya, hati-hati ya, lebih baik teman-teman amankan dulu lah. Kalau sudah macam mentok begini nanti ngambil lagi aja ketika dia sudah mulai masuk di bawah kembali. Oke teman-teman, Ratu sudah goto. Sekarang goto itu masih dalam posisi dia itu diambil sama Poren. Teman, ada yang goto? Masalah ada deh. Oh, enggak ada, sudah pada frustasi ya sama goto ya teman-teman. Jangan frustasi, santai aja. Goto itu targetnya 88 teman-teman ya. Oke, goto ini lagi mempermainkan psikologis teman-teman. Perhatikan bandar Poren sudah ngambil terus. Kadang-kadang dibuang teman ya, ambil lagi, buang, ambil lagi. Perhatikan smart money ini. Smart money sudah berkumpul dengan baik. Artinya ini semua kalangan sudah masuk. Smart money sudah masuk. Foreign sudah masuk. Bandar lokal pun sudah masuk walaupun sedikit. Ya. Nah, untuk domestik, ya BB masih keluar, MB masih keluar, YU masih keluar ya. Ada si HD juga punya bagus teman, cuma ngambil tidak terlalu banyak. Untuk foreignnya per hari terakhir lagi masih keluar ya. KZ sama si BK sudah masuk. YU sudah mulai masuk di foreignnya. Terakhir kan YU sudah keluar ya. YU kan keluar di lokalnya. Dan untuk foreign sudah mulai masuk teman-teman ya. Dan perhatikan smart money berkumpul dengan baik ya. Bahkan hari ini pun 11,3 miliar. Si foreign sudah mulai net baik kembali. Cuman ya pengambilan tidak terlalu banyak ya. Kita cek dari tanggal 1. Ada yang sampai si BK sudah punya 17,6 miliar teman dari tanggal 1 ya. Domestiknya belum ada yang punya. Kita cek untuk foreign aja ya. Saya akan ngecek foreign ya. Apakah ada yang punya sampai 20 miliar enggak. Ini kan dari tanggal 1 kita cek dari semingguan dulu. BK 3 miliar. 16 miliar. Nah, di sini teman-teman kita cek 10, 16, 15 masih turun teman-teman. Oh, berarti di sini teman-teman nih. Si BK itu masih punya 16 bukan 17 teman-teman ya. Nah, kita akan ngurut terakhir aja teman-teman. Sudah dari tanggal 24, tanggal 20 kan punya 3,2, terus 16 berapa tuh? 16,1, 16,2. Nah, sini 15 berarti kan turun teman-teman. Si BK 4 nih ya. Kalau digabungkan 4 berarti sampai sini doang udah. Sampai tanggal 10. Nah, si BK itu kok jadi CEU sih teman-teman? Tunggu sebentar ya. Nih, tunggu sebentar, tunggu. Sekarang kita lagi ngawasin si BK teman-teman ya. Jadi ke CEU ya. CEU itu CEU ya. Kita cek dari ulang deh. Ini kan tanggal 17 itu si BK teman-teman CEU ya. Kita cek si BK dulu ya. 20 BK 3,2 turun nggak? 3,2 tanggal 13, tanggal 6-nya si BK 2,2. Nah, 3-nya 18, 17 teman-teman ya si BK nih. Nah, baru di sini. Ya si BK masih meninggalkan barang teman-teman ya. Jadi si BK tanggal 1 masih meninggalkan barang sekitar 17 juta lot, sedangkan si YU 13. Artinya sudah ada yang mau mendekati 20 juta lot ya. Nah, biasanya dia itu harus punya 20 juta lot teman-teman ya. Minimal dia bisa harga bisa sampai kemarin sini kan sekitar sini nih. Mulai sini kan bisa ke sini itu lumayan lah teman. Jadi emang kenapa Poren sangat suka itu begini teman-teman. Jadi si Poren bisa ngambil sampai berapa miliar teman-teman ya. Untuk di bandar lokal nggak ada ya. Nah, sampai 100 miliar aja cenderung ini 1 triliun aja di Goto itu masih keuntup teman-teman ya. Artinya masih apa? Artinya masih eh, bisa teman 2 triliun, 10 triliun ya. Itu masih bisa masuk teman-teman. Makanya Goto itu disukain sama Poren gitu teman-teman ya. Jadi jangan khawatir yang punya Goto ya, walaupun di bawah ke 50 masih banyak yang ngambil lagi ya. Ya meskipun dulu yang waktu di angka 50 tidak take profit di angka 8887 kan ya. Sekarang kan dibawa ke bawah kembali nih nggak jadi masalah. Tambah muatannya soalnya kalau Goto itu kan
Diprediksinya itu 10 tahun ke depan teman-teman ya, bukan untuk saat ini karena ada GoPay-nya itu gitu teman-teman ya. Jadi dari plafonnya atau Gojeknya nggak jadi yang jadi tumpuan itu GoPay-nya. Ya, GoPay-nya itulah yang akan memberikan dampak positif buat Goto teman-teman ya. Kan kalau istilahnya kalau yang untuk jualannya sudah dijual kan. Begitu teman-teman ya. Jadi Goto santai aja teman-teman, santai aja ya. Jangan frustasi sama Goto, kalau perlu nambah muatannya sambil santai. Ingat, Goto itu harus sambil santai karena kan besar banget teman-teman ya. Tahanannya 1 juta teman, minimal 1 juta, kadang-kadang 6 juta, 7 juta, 10 juta teman-teman ya. Ini berapa tahanannya sekarang? Tuh 11 juta teman-teman ya. Normalnya kalau mau naik biasanya 1 jutaan teman-teman ya. Jadi ini 1 juta, ini paling 2 juta, 3 juta gitu ya. Nah, kalau sudah tebal begini ya udahlah teman-teman, tinggal mendingan teman-teman akumulasi aja lah gitu teman-teman ya. Goto itu saya yakin akan minimal ke angka 88 bahkan bisa nyebrang ke 100 teman-teman ya. Minimal ke situ dulu teman-teman. Karena masih ada transaksi di atas 400 perak teman-teman ya. Ada yang beli di atas harga 400 perak. Terus dia itu ada yang beli sampai 400 triliun ya. Saya pernah itu ulas ya itu yang 400 triliun ya. 6 triliun apa ya? Lupa lagi saya juga teman-teman. Antara 6 triliunan lah ya yang transaksi. Jadi ada 2 berita teman-teman waktu itu ya. Ada yang transaksi 6 triliun, bahkan si Bay juga tidak ngasih tahu, si Goto juga tidak ngasih tahu siapa yang beli, siapa yang ngejual. Hanya jadi brokernya aja. Ada transaksi, bilangnya itu cuman ya itu karena transaksi sudah ada perjanjian. Udah gitu aja. Ya udah bebas teman-teman tuh ya. Karena di bursa itu cenderung kalau bukan pemilik yang beli, teman-teman di luar daripada pemilik ya ataupun ownernya ataupun istilahnya insidernya tidak akan dikasih tahu ke publik ya. Tahu tuh kenapa teman-teman ya. Tapi kalau ada yang niat investasi ya, dia akan masuk ke Porto. Nah, cenderung dia akan masuk ya. Ataupun biasanya tokohan-tokohan yang beli sebuah buah emiten, Master PP, eh, LKH, teman-teman ya, atau HH, teman-teman ya, Happy Hapsoro atau dan lain sebagainya. Dia pasti ingin terkenal karena ketokohan. Tapi kalau dia di luar itu, teman-teman mereka punya duit banyak, tapi tidak mau diketahui sama publik, ya akhirnya udah pasar nego ada transaksi sekian, udah beres teman-teman ya. Masih menjaga kerahasiaan juga gitu. Tapi kalau untuk saham-saham ketokohan, bukan saham ketokohan, orang-orang ketokohan yang masuk terutama tokoh-tokoh bursa, ya cenderung dia menampilkan diri, teman. Kenapa? Untuk memancing juga gitu, memancing pada beli, teman-teman. Begitulah teman-teman ya. Oke teman-teman ya, untuk Goto seperti itu ya, santai aja Goto teman-teman, 50 ambil aja lagi teman-teman ya, targetnya. Soalnya posisi EMA 200 masih menuju di atas, bahkan masih menukik ke bawah nih, masih ada potensi penurunan. Ke harga gocap udah ambil aja teman-teman ya. Kalau Goto mah ya, nyicil aja harga gocap, nyicil. Nanti targetnya di 88, kalau enggak di angka 100 lebih ke atas. Nah, kalau dia sudah break di 88, saya pikir, ini saatnya ke 100 teman-teman. Oke teman-teman, Goto santai aja ya. Di bawah turun ke bawah sana. Nah, sekarang sudah mulai masuk pembahasan emiten punya teman-teman ya. Yang pertama ada Dewi. Dewi dari Firauza ya. Pembahasan Dewi. Pang bahaskeun. Di bahasa Sunda pang bahaskeun teh. Tolong dibahas gitu ya. Oh, kok Dewa teman-teman. Dewa juga ada yang nanya, tapi kita Dewi dulu teman-teman. Dewi dulu ya. Karena Dewi lah ya. Dewi. Oke, Dewi teman-teman ya. Wih, si Dewi ini. Ini kuat teman di sini nih, kuat nih. Di angka 126-nya kuat Dewi itu ya. Dewi itu. Saya udah sempat arah begitu. Arah ini dilongsorin lagi. Ini banyak yang dikarungin Dewi ya. Pas hari kemarin ya, Dewi banyak yang dikarungin teman-teman. 159 bayangin langsung turunin lagi ke level 120 teman-teman. Ini tentu kuat di sini teman-teman nih. Ini kuat di angka 125-nya. Cuman bagusnya kenapa ketika dia di up tidak jatuh lagi ke dibawahin lagi teman-teman. Artinya bagus ya. Cenderung sih dipertahankan gitu ya. Nah, ini adalah aksi keluar dari seorang foreign keluar teman-teman foreign ya. Jadi foreign kesel nih dia keluar tapi nggak ada yang nampung ya. Dia ngambil lagi, tinggiin lagi. Nah, pas dipancing teman-teman dia terjadi lagi penurunan ternyata pada foreign jualan. Kita cek deh pada foreign jualan siapa yang jual. Siapakah yang jual? Foreign. Wis AK teman-teman sama si CC ini broker
Broker keren jualan tapi harga tidak turun teman-teman, cenderung bagus, masih posisi up ya. Bagus dia cenderung teman-teman ya ketika dia posisi up nih. Oke, kita kasih tanda penurunan dulu ya. Nah, si Dewi ini teman-teman ya, bila mana dia tidak jatuh dari kanal panjang ini masih cenderung aman ya. Bahkan berarti support itu MA20 ya di sini ya, 116. Nah, ini kanal ini pas banget ya, kelebihan dikit ya. Apa pas banget ya. Langsung dipantulin, berarti ini tahanan kuat juga nih kanal panjangnya teman-teman. Tapi di kanal ini juga lah teman-teman ya, terlihat jelas ketidakmampuan dia melewati area 126. Karena ini 126 itu bukan tanda kenaikan yang baru, ini tanda kenaikan lama. Artinya di sini kuat banget 126. Target 25 10 25. Gua cek deh tanggal 26 itu siapa sih yang ngangkat? Kan ganjalannya berapa ribu sih teman-teman sampai kuat begitu. 126. Pas 1000 doang. 6.000. Ada sedikit doang teman-teman. Yang gedenya di mana nih? Cuma 124 doang yang gede teman-teman. Sini area sini ya 124. Padahal ini yang agak kuat itu 126, ini 125 lah teman-teman, 125. Cuma 5.000 sama 11.000 sama 6. 123, 124, 125 itu cenderung tahanannya 6.000, 11 sama 5. Berarti ini support itu resistnya 11 teman-teman. Jika 124 berarti 12. Kalau berdasarkan bid dan offer, ini resistnya itu 124 teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang suka liatin bid offer, teman-teman nanti beli 119, jual 123 ya. Nah, biasanya kalau 124-nya tebal ya suka ketembus aja, cuma 123 suka habis. Nah, juga sama biasanya teman kalau tidak dicabut ya. 118-nya bisa kesentuh tapi tidak bisa habis. Biasanya teman-teman kalau tidak terjadi niat yang lain gitu ya. 118 di mana 118? Supportnya 118. Nah, area sini supportnya di MA 10 teman supportnya nih 118 MA 10 ya. Nah, kalau kejebol kan yang saya bilang itu teman area sini di area jangan sampai lepas dari 115. Coba 115-nya ada teman 113 11 7.000 ya. 7.000-an teman sini. Yang penting dia terjebol 11 di atas dikit aja 115 ya, jangan sampai jebol 115. Itu masih posisi aman. Kalau bid dan offernya seperti ini bukan berarti kan supportnya di 118 ya mas 10 untuk saat ini. Ya, berarti kalau jebol berarti kan habis yang teman penahannya habis 10.000. Berarti kan ada market bakar besar. Tapi sini walaupun si Poren jualan tapi tidak merusak candle yang bagus ya. Si Poren cenderung dia diterima dengan baik makanya teman-teman. Selagi ya tidak merusak candle cenderung dia suka dilindungi juga teman-teman. Dan si Bana Lokal pun sama melindungi. Banyak teman-teman kita yang ambil ya. Aduh, teman kita banyak nyangkut ya. Nih ada XA, ada YP. Nanti mereka tinggal nunggu aja. Ayo, siapa yang yang mau cut loss gitu kan. Tunggu tuh sebelah kiri sampai ke angka 10.000 kan. Di angka 118-nya. Ditungguin tuh teman-teman sama si Bandar ya. Begitu teman-teman ya. Tapi secara tren masih posisi up. Kenapa? MA200 lagi menuju ke atas dan tanda penurunan pun belum ada yang dijebol ya. Artinya masih potensi up. Nah, inilah target saya 126 harus break ya. Bila mana tidak sanggup menembus ini lagi, cenderung dia akan turun lagi. Nanti kalau sudah ketembus, ini kan kosong nih teman-teman, ini kan kosong. Artinya ada kenaikan biasanya kendala tinggi karena berdasarkan sejarahnya dia punya kendala tinggi, bahkan per hari ini pun punya kendala tinggi. Artinya ada kemungkinan 18 itu dengan 2 kali napas, dem gitu kan. Karena saya biasanya ini kosong. Biasanya kalau yang kosong seperti ini suka ada kenaikan yang tinggi teman-teman. Oke teman-teman, untuk Dewi ya masih posisi di tren up-nya dan Bana Lokal pun belum terlalu banyak jualan ya. Masih ada sedikit pengambilan, dia ngambil banyak, turunin sedikit, masih menyisakan barang, ngambil sedikit, juga jual sedikit juga masih menyisakan. Jadi setiap ada penurunan dia tetap menyisakan barangnya, artinya pungutannya lebih banyak daripada pengeluarannya. Terlihat jelas di sini teman-teman, hijaunya lebih banyak daripada merahnya dan merahnya lebih tinggi daripada harga merahnya. Sorry, hijaunya lebih tinggi daripada merahnya. Cuman ya si poren keluar biarin. Nah, mudah-mudahan si poren keluar diganti lagi dengan poren yang lain. Ya, dengan poren yang lain yang lebih baik lagi ataupun nanti si AK sama CC masuk lagi di harga atas. Kita cek Dewi di sini teman-teman, Dewi ya. 51 milik Bandar belum pernah menyentuh harga atap, fix di harganya ke tengah-tengah aja 200. Saya pikir 200 bisa lah ke harga tengah, minimal ke harga tengah. Bahkan kalau sudah nyebut harga tengah
saya akan menaikkan ke angka 300-an. Saya punya sampai berapa? Sampai 244, terus 284 ya. Saya punya target ke angka 244 sama 284. Itu target saya, teman-teman. Lagi bagus, teman-teman. Tapi dengan satu syarat, teman-teman ya. Jangan sampai jebol EMA 200. Kalau jebol 200, jebol support, jebol juga EMA 200-nya hingga ada terakhir. Kalau untuk pembuangan mah nggak jadi masalah, teman-teman ya. Yang penting secara candle dia tidak turun. Bahkan hati-hati itu kalau dia sudah jebol candle yang agak tinggi dikit ini. Ini candle yang tinggi aja kan dipasin, teman-teman ya. Khawatir nih kalau di sini, teman-teman. Aduh, turun. Ternyata di up lagi turunnya jadi masalah. Yang penting tidak dijebol aja. Oke, Dewi sudah, DWGL, DWGL. DWGL. Assalamualaikum, nitip DWGL lagi dilongsorkan, semoga aman. Aman? Kita cek dulu, teman-teman ya. Dari Bro Adnan ya, dari Bro Raden Erwin. Bahas DWGL, Wapo sama Puri, aku ke bawah log ARB terus ini. Aku stres. Aduh, jangan stres. Nah, teman-teman upayakan teman-teman jangan stres, santai aja ya. Kenapa saya bilang santai, teman-teman ya? Ingat. Ya, ingat nih, teman-teman. Wapo nanti Wapo sudah ada ya? Wapo di mana Wapo? Habis Puri. Oh, nanti kita bahas semuanya berarti ini. Gak usah stres, teman, tenang aja. Kita bahas DWGL dulu. Ingat, teman-teman ya. Saham itu punya harga sejarah. Terus yang kedua, selagi tidak bermasalahkan secara ketokohan, teman-teman. Ya, mungkin kalau teman-teman ngambil di atas, kita cek dulu ya. DWGL. Apakah teman-teman ngambil di harga di atas? Nah, itu kebiasaan saya dulu waktu baru masuk di bursa pun demikian. Jadi ngejar harga yang paling tinggi gitu, teman-teman ya. Nah, DWGA itu satu ya, milik bandar. Kenapa milik bandar? 1100 ya, ini PR rasionya. Nah, kalau bandar dia itu punya harga standar, ya harga tengah ya. Itu harga pucuknya harga tengah awalnya. Nah, kalau standar itu di sini dilepas ini. Nah, minimal itu harusnya di angka 276 minimal, teman-teman ya. Jadi teman-teman ngambil di bawah, minimalnya itu di sini. Jadi kalau teman-teman nyangkut di angka 200 pasti kejemput, teman-teman ya. Bagi teman-teman yang sudah terlanjur beli di angka 900, teman-teman di sini pucuk lah istilahnya gitu ya. 1000 lah, 1220 ya. Nah, ini kan milik bandar, teman-teman. Kalau milik bandar itu, teman-teman dia cenderung dia akan di-up kembali ya. Cuman ya pasti waktulah yang akan menentukan. Untuk saat ini sabar dulu. Kita akan bicara target dulu. Kita akan hapus-hapusin target yang saya canangkan. Nah, makanya saya kan mencanangkan hanya sampai sini aja, teman, tercapai di sini ya. Udah, kalau selebihnya ke atas kan tidak ada lagi. Kalau teman-teman lihat daripada pembahasan saya untuk DWGL gitu ya. Kita hapus-hapusin dulu ya. Kita akan buat perencanaan yang baru. Oke. Sabar aja, teman-teman ini. Ini tanda penurunan ya. Oke. Ini masih biru soalnya masih udah lama berarti. Udah lama nggak dibahas. DWGL itu udah saya bahas lama. Bahkan mungkin teman-teman yang ngambil sudah cuan di angka 400-an, teman-teman. Nah, ini target saya sudah tercapai dengan artinya sudah sudah dibahas gitu ya. Nah, kita bikin target nanti untuk kedepannya. Perhatikan di sini, 1050 itu akan menjadi target selanjutnya. Akan menjadi target selanjutnya. Kenapa? Saya alasan di sini, tidak pernah menyentuh harga atap. Suatu saat dia akan kembali ke sini, teman-teman, karena dia memberikan tanda kenaikan berupa si kepala merah. Yang kedua, teman-teman kalau nyangkut di harga di bawah 765 itu masih ada potensi kenaikan sampai sini. Apa alasannya? Perhatikan untuk gapnya. Gap adalah tanda kenaikan dan bisa terjadi target. Dan setiap gap pasti kejemput. Perhatikan gap yang di sini. Kejemput kan? Arah-arah ARB kan? Nah, juga ada arah-arah hati-hati ARB gitu kan. Nah, kita bikin tanda penurunan di situ, teman-teman. Kita bicara nanti, kita cerita aja nanti sebentar. Kita bikin tanda-tanda dulu. Tanda penurunan. Sudah jawab. Nah, ini kan pas banget nih di suspend, teman-teman ya. Ini bisa menjadi support, teman-teman ya. Juga support kan dijebol nih. Ya, support satu lagi, suspend, teman-teman ya. Mudah-mudahan tidak dijebol ya. Nah, bila mana dijebol lagi, teman-teman pas banget nih ya. Nanti ke tanda penurunan kalau pas ini 392 sama pas banget di MA 200, teman-teman ya. Kita kasih tanda penurunan di sini.
Ini ada yang paling benar-benar istilahnya turun banget lah, downtrend lah teman-teman ya. Nah, itu saya nanti yang terdekatnya dulu ya, support yang terdekat yang pertama, yang kedua di sini kan. Di sini masih posisi support teman-teman ya. Tapi kalau ke jebol jadi supportnya jebol. Jadi dia mau ngejemput lagi ke harga standarnya di sini standar. Dia punya harga standar di sini nih, yang 144 ya. Ini adalah milik bandar, suatu saat dia akan di up kembali. Kalau teman-teman nyangkut di atas, kalau tidak punya uang lagi, emang harus nunggu agak lama dikit teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman punya dana, jangan average dulu, sabar dulu teman. Kapan mulai average? Tunggu dulu ya, karena masih posisi penurunan masih ada. Ini sudah turun ke berapa persen? 50% ya, biasanya suka 48, 50, 70. 68. 48, 50, 58 ya. 58, iya 58 teman-teman. 48, 50, 58 ya. Nah, biasa 58 ada pantulan teman. Biasanya berdasarkan hukum kebiasaan ya. Nah, bagi teman-teman yang nyangkut di atas, sabar dulu, jangan average dulu. Kalau tidak punya dana pun santai aja. Karena kalau teman kato sudah 50%, ya, sudah 50% lebih. Perhatikan bandar lokal lagi jualan dulu. Jadi jangan sampai teman-teman ketika bandar lokal jualan, teman-teman ikut cut loss ya, sabar aja dulu. Atau ngambil teman-teman, karena masih ada potensi penurunan. Perhatikan ada yang ngambil, bandar foreign ngambil. Nih, bandar lokal jualan, bandar foreign ngambil. Artinya ada simpang ya, simpangan apa ya, bukan simpang apa. Semacam tukaran lah. Oke, saya ngejual, saya nerima gitu teman-teman. Jadi si bandar foreign itu cenderung nerima di sini dari mulai tanggal 13 Oktober. Kita cek tanggal 13 Oktober. 13 ada si AK, teman ini broker bagus ya, AK walaupun cuma 1 miliar tapi lumayan. AK itu broker bagus. Dia bisa untuk memaaf harga dan dia sudah punya modal 13.000 lot. Bandar foreignnya siapa yang bandar lokal siapa yang ngejual, kita cek dari tanggal yang paling masifnya ya, tanggal 20. Ada si RF teman-teman, yang nerima siapa, teman kita kan. Nah, makanya RF ngejual sampai 7 miliar ya. Nah, 1 miliar sudah diambil sama si foreign. Dan yang lainnya diambil sama teman kita. Ada XL ya, ada IN, ada PD, ada YJ. Ini bagian daripada market maker teman-teman ya. PD, YJ itu suka bagian daripada market maker sama si IN. Jadi ini masih ada konfirmasi sebagian daripada retail, sebagian daripada bandar luar teman-teman ya. Artinya tidak murni semuanya retail yang ambil. Karena PD itu suka bagian daripada market maker juga. Nah, bila mana teman-teman MA10 masih berada di atas candle, masih potensi ada penurunan, ya tunggu dulu ya. Ini bid dan opernya kita cek dulu apakah sangat mudah atau sulit. Nah, ini mah 1000 mah cenderung wah masih banyak ompong nih. Ini cenderung nantinya kalau ini teman-teman apa namanya? Cenderung sangat mudah sekali teman-teman untuk istilahnya untuk diambilnya sangat mudah sekali. Perhatikan ya, frekuensi cuma 21 teman-teman. Itu indikasi ini bandar teman-teman. Jadi sampai santai aja teman-teman ya. Ini masih belum yang namanya turun begitu dalam ya. Karena kalau sudah dalam kan di sini. MA 200 300 ya. Bayangkan dari 1000 ke 300 kan dalam banget sampai 70%-an gitu kan. Nah, perhatikan MA 200 masih potensi ke atas, teman. Walaupun sudah mulai menuju ke tengah ya, tapi masih sedikit menghadap ke atas ya. Ini harus ada upaya dari seorang market maker untuk menahan dulu, jangan sampai turun dulu karena ini bisa terjadi suspensi dulu, teman-teman ya. Ini hati-hati kalau dia kalau suspensi biasanya bagus tuh. Suka dipantulin dulu, teman-teman ya. Soalnya di sini ya, kan si bandar naikin di sini kan. Terjadi suspensi yang pertama dimaksa naikin, suspensi yang kedua paksa naikin ya, diarah-arahin sama posisinya FCA. Tapi dia mentok di harga sini teman, di angka 1000-an ya, terus turunin lagi, naikin sedikit, turunin lagi. Mungkin nanti kenaikan hanya bisa ke level sini teman, di angka 755 atau di sini nih. 56. Jadi teman-teman yang nyangkut ya di area 775 itu masih bisa kejemput karena biasanya suka sama shadow, tuh manfaatin shadownya teman-teman ya. Untuk saat ini sabar aja dulu karena potensi kenaikan juga masih ada ketika foreign masih mengambil. Kecuali kalau foreign dia keluar, makanya jangan ambil dulu ya. Ini banyak yang ngambil teman-teman kita karena banyak yang nyangkut di atas, akhirnya pada average dan ada yang berupaya untuk ngambil berperuntungan dengan spekulasi. Padahal kalau kita lihat 15 menitan pun tidak ada indikasi untuk pengambilan.
berarti spekulasi semua. Ya, biasanya kalau ada pengambilan itu mulai di sini nih. Ya, spekulasi pengambilan ya. MA10 kan sudah mulai berakhiran tapi masih MA12 masih di atas. Tapi biasanya kalau yang 15 menitan lebih baik nanti ketika MA12 berarti tadi bawa candle semuanya. Semuanya pengambilan spekulasi semua. Ya, nanti ke depannya teman-teman jangan pernah ngambil spekulasi. Tunggu konfirmasi MA10 dua kali menuju ke atas. Bagi teman-teman yang baru masuk di bursa, jangan sampai teman-teman ngambil ketika harga sudah mulai di atas harga tengah ini. Lebih baik tunggu sampai dia, kalau teman ngambil ya minimal ya. Minimal lihat sejarahnya dulu, harga pucuknya di mana dan harga terendahnya di mana. Saya suka bilang kepada teman-teman ya, dari awal gitu ya. Belilah di bawah, sama itu dengan di atas. Karena kenapa? Teori itu teori dasar. Kita susah menerapkannya. Yang bisa menerapkan hanya bandar aja. Perhatikan bandar. Kalau ngejual pasti di atas. Ya. Kepada hukum dasar itu teman, hukum dasar. Bahkan yang memakai hukum dasar itu adalah bandar teman, market maker. Ya. Kita sebagai retail malah mengambil hukum kebalikannya. Jual di atas, jual di bawah, beli di atas. Ya. Nah, sekarang teman-teman ya, karena si DWG ini milik bandar, jadi santai aja. Pasti dia kembali lagi. Nanti kalau ada kesempatan punya dana, upayakan nanti ngambil agak dalam dikit lah, nggak jadi masalah teman-teman ya. Kalau pengen kejemput aja, usahakan nanti harga average, hasil average-nya minimal 600. Tapi kalau di bawah dikit, di angka 550 itu akan lebih baik lagi. Karena dia punya potensi kenaikan sampai ke harga tengah. Tapi kalau teman-teman lebih banyak duit lagi ya harusnya standarnya di sini yang ke 270. Jadi teman-teman ngambil hari di bawah aja. Apakah bisa dibawa ke bawah ke sini ke angka 100 lagi? Pengalamannya ada nih waktu tahun berapa nih? Tahun 2019 ya. Nah, ini tahun 2024 di sini teman-teman. Artinya masih ada potensi ke harga bawah sini. Ya. Tapi karena ini milik bandar, teman-teman, aman. Amannya kenapa? Pasti di up kembali. Cuman punya siklus aja dia. Ya mudah-mudahan siklus yang sekarang tidak terlalu lama. Palingan siklusnya sampai dari tahun 2018 ya. Terus di up lagi tahun 2022 tahunan. Ini kedua tahunan ya. Tahun 2025 juga dua kali sih tahun 2025 teman-teman. Udah sabar aja teman-teman ya. Sabar aja dulu. Karena potensi penurunan masih ada. Tunggu sampai batu-batu yang masuk di bawah kanan dan menuju ke atas. Itu aja teman, karena potensi penurunan masih ada ya. Nah, teman-teman nanti ya, upayakan gitu, upayakan ya. Kalau mau average nanti hasilnya itu di angka 600 ke bawah atau 500 lah, 550 lah minimal ya. Oke, teman-teman ya, di samping si bandar lokal ngambil yang tadi saya bilang itu teman ternyata tanggal 20 itu ulangi lagi deh. Ya, masih ada si YJ yang ngambil. YJ, AZ, ini kan bagian daripada market maker ini teman-teman. Lebih lagi si bandar Poren pun sudah ngambil. Jadi mungkin nanti ada kenaikan sampai ke level 560 ataupun nanti dengan shadow bisa ke angka 750. Tapi untuk pengambilan tunggu dulu sampai betul-betul MA10 dua kali menuju ke atas. Bagi teman-teman yang nyangkut, yang di atas sabar sebentar. Biarkan dia si market maker untuk porennya berusaha untuk meminimalisasi harga lagi supaya dia punya harga di bawah kembali. Kalau sudah mulai di bawah harga ke bawah kembali, dia harus jualan harga atas, maka biasa akan terjadi kenaikan juga teman-teman. Oke teman-teman ya, seperti itu ya untuk DWG ya. Walaupun dibuang sama si bandar lokal cenderung ngebuang terus-terusan dan si candle sudah mulai dibawa ke bawah, tapi poren sudah mulai ngambil. Apalagi porennya bagus ya akar teman-teman. Lanjut ada PP ya. PP. Wapo dulu deh. Ini DWGL, Puri dulu ya, Puri baru Wapo ya, Puri dulu deh. Nah urutannya Puri dulu di sini teman-teman. Puri di sini urutannya Puri nih. Tuh. Puri baru Wapo ya. Puri target saya sudah dipenuhi dengan baik teman-teman ya. Kita cek dulu nih ya. Teman-teman yang nyangkut di atas santai dulu teman-teman ya. Ya Puri masih di harga tengah. Nah harga ya sekarang sudah ke harga tengah. Sorry teman-teman ya. Sekarang dibawa ke angka 300-an ya. Nah, kalau target saya kan sudah tercapai dengan baik di sini, teman-teman. Ini waktu dibahas tanggal 16 kan. Nah, ini ngambil ketika saya 2i aja harusnya teman-teman nggak usah ngambil ketika di atas ya. Tercapai.
Oke, teman-teman ya, target saya dikit lagi ya pada ini, 464 ya, 462 ya. Malah dikasih tanda di sini lagi nih arah. Ini mah tanda kenaikan lagi, teman-teman. Nah, untuk si Puri sudah ngasih tanda kenaikan, teman-teman ya. Cuman si Bana Lokal sama si Poren lagi jualan dulu. Poren cenderung dia hanya jualan aja, ya, cenderung tidak berguna di sini ya. Si Poren tidak berguna di sini ya. Mereka hanya jualan aja, numpang jualan aja ya. Nah, kita cek berarti untuk bandar domestik aja. Nah, masih dikuasai sama teman kita ya, 3381. Teman kita average-nya di harga atas lumayan, tapi ada juga yang ambil di bawah, teman-teman ya. Ini AZ masuk ya, CP masuk, GR masuk walaupun sedikit. Si AO sama si SA sama si MD keluar. Di sini terlihat jelas merah, teman, artinya si bandar lokal betul keluar. Tapi perlihatkan di sini teman-teman, bandar lokal itu baru ngambil sejak tanggal 14 Oktober. Di sini dia cenderung santai-santai aja, tidak ada ngambil. Pengeluaran pun hanya menahan aja, teman-teman ya. Ya, pas dia naik ternyata bandar lokal lah yang memakap harga. Terus aja dia maaf harga, teman-teman ya. Sampai dia MA10 menghadap ke atas, MA20 menghadap ke atas, teman-teman ya. Terus ini tanda penurunan saya bikin di angka 272, teman, tanda penurunannya. Terus di mana lagi tanda penurunan sini sudah ya, sudah dilihat. Oh, warnanya warna kuning, maksudnya oranye. Nah, perhatikan di sini kan kena suspend, teman-teman ya. Tanggal 23 kena suspend sehari. Jadi kenapa dia diturunkan lagi? Berarti cenderung dia nurut sama BEI ya, karena sama Bursa Efek Ajata atas peraturannya. Jadi kalau dia disuspend sekali, turunin lah. Nanti kalau kamu naikin akan saya suspend kembali seminggu. Nah, cenderung dia masih nurut si Puri ini. Berarti si Puri ini teman-teman ya, kalau pengen up, dia harus menaikkan secara pelan-pelan. Walaupun ke angka 450 nanti harus dinaikin pelan-pelan ya. Nanti target ke 450 apakah bisa kejemput? Bisa, teman-teman ya. Kenapa bisa, teman-teman ya? Kita tulis tanggal dulu ya. Karena secara pungutan Bana Loka belum keluar semuanya, jadi masih ada di dalam ya. Dan yang memaaf harga adalah Bandar Loka. Nanti kita lihatin di sini kan ada candle tinggi agak tinggi dikit nih. Jangan sampai dijebol ya, minimal kalau dia kejebol teman-teman ya, minimal dia ke sini aja nih. Jangan lebih daripada MA200 ya. Kalau MA200 kan cenderung sudah turun juga teman-teman ya. Tapi kalau dia masih ditahan MA200 sebenarnya masih posisinya teman-teman masih posisi trend up-nya. Karena kan punya sejarah dia naiknya tinggi, punya kendala panjang teman-teman ya. Harusnya teman-teman ketika dia punya kendala panjang sudah ngukur nih. Oh, sekarang kan penurunan 15% dibatasin ya. Ini belum simetris teman-teman. Kalau simetris mah enak tuh. Saya suka dengan simetris. Jadi cepat turunnya, cepat di up kembali. Berarti kalau tidak simetris dibagi dua, nah berarti nanti 2 kali lipat. Yang biasa harus turun seminggu jadi 2 minggu. Yang biasanya turun sebulan jadi 2 bulan. Itu karena dia penurunan tidak simetris. Tapi kalau yang simetris teman-teman, kalau naik 35 ya turun 35. Naik 25 turun 25. Naik 30 ya turun ya tetap 35 teman-teman ya. Simetris begitu ya. Enaknya itu begitu simetris teman-teman ya. Jadi penurunan akan lebih cepat, terus kenaikan pun akan lebih enak lagi ya. Jadi teman-teman ketika turun seperti ini kalau simetris mah enak teman-teman ya. Yang harusnya waktunya 5 hari atau enggak 10 hari, dia bisa disimpelkan kalau simetris. Bahkan yang harusnya sebulan jadi cuma setengah bulan aja. Jadi cepat teman-teman penurunannya. Karena si bandar juga kan akan menentukan harga teman-teman. Nah sebenarnya si Puri ini dalam posisi masih posisi uptrend. Uptrendnya kenapa MA2 berada di bawah? Kalau dia turun seperti tinggi ini, ingat kenaikan juga tinggi. Terus dia cenderung akan kena suspend. Jadi kalau dia naikin lagi akan kena suspend. Nah, nanti kalau dia bermain di angka 272, teman-teman sampai ke lepas ini nih, di angka 36 ataupun ke tanda kenaikannya itu masih posisi aman aja karena kan tidak dikenakan suspend juga. Tapi kalau dia cenderung dipercepat kenaikan lagi, hati-hati kena suspend ya. Dia akan kena suspend selama seminggu karena sudah 1 hari di sini. Nah, kita cek di Puri, teman. Ini posisinya masih di harga tengah. Ini milik bandar, jadi masih kesempatan bisa ke atas. Masih bilang tenang dulu. Dia punya standar di sini level sini di angka 584. Tapi teman turunin tensi dulu. Set 480 atau teman-teman bisa ke angka 413, teman-teman ya. Itu harga standar untuk kenaikannya.
ya. Nah, ke bawahnya pun harusnya standar di sini teman-teman ngambil di angka 215. Jadi kalau dikasih ke bawah pun teman-teman bonus gitu kan. Tapi dia punya standar di sebelah sini. Ini 1, 2 nih rata-rata habis di sini langsung di-up kan. Langsung di-up, langsung di-up. Dia punya harga standar di sini. Jadi kalau teman nyangkut di angka 200 ya masih aman. Nah, walaupun teman nyangkut di harga tengah sebenarnya masih aman. Kenapa masih amannya? Karena kecenderungan harga tengah itu pasti kejemput. Karena ini milik bandar, bahkan bisa kesempatan ke harga sini. Cuman belum dibeli aja nih area 378-nya yang saya bikin di sini nih. Belum dibeli karena keburu kena suspend. Sebenarnya si bandar sudah niat, teman-teman udah niat ya. Ingin naikin harga sudah niat. Cuman yang kenaikannya terburu-buru teman-teman. Dia bikin koreksi-koreksiannya. Padahal cuma 83%. Padahal rata-rata suka naik 100% gitu, 200% ya. Apalagi saham-saham akselerasi ya. 200% aja belum disuspend teman-teman. Jadi begitu teman-teman ya, ini equity milik bandar. Cuma emang kalau bandar itu beginilah teman-teman ya. Kadang-kadang dibikin kesel di bawahnya. Karena kalau sudah di atas ya mereka emang cenderung menggunakan prinsip dasarnya jual di atas ya. Tapi untuk sementara ini walaupun bandar lokal jualan, foreign kalau boleh biarin aja foreign ya teman-teman ya. Karena sini tidak berguna, yang sebenarnya tidak berguna ya. Bukan yang bantu naikin ya malah bantu jualan. Nah, kenapa sih bandar lokal jualan ada yang nerima teman-teman kita biasanya ya nih yang spekulasi itu yang saya bilang spekulasi itu ya. Jadi kan saya bilang di sini tidak ada tanda-tanda untuk bisa spekulasi kalau begini teman-teman. Belum ada tanda spekulasi. Ya, oke teman-teman ya. Sementara gitu dulu ya. Apakah ini masih ada peluang kenaikan? Ada. Paling kan MA2 15 menitan nih. Masih menuju ke atas. Terus si bandar lokal pun belum jual secara signifikan, masih ada penyebaran. Dan secara TA, MA-nya masih menghadap ke atas ya. Masih ada potensi kenaikan. Yang penting dia tidak jebol area MA 200-nya aja di sini. Jadi kalau dia turun tinggi, turun sangat tajam itu ya wajar karena kenaikannya pun tajam, teman-teman. Jadi jangan khawatir, teman, santai aja ya, santai aja. Lanjut ke apa nih? Puri sudah. Wapo sekarang, teman. Oh, jarnya sebelum bahas jar ya teman-teman ya. Kita ke bawahin dulu deh. Jarnya nggak saya bahas ya. Habis wapo deh, nanti kita bahas ya. Sorry teman-teman. Mana? Wapo di sini. Tunggu sebentar teman-teman. Saya hapus dulu ya. Sebentar saya pause dulu ya. Nah, Wapo itu target saya sudah terpenuhi dengan baik di sini teman-teman. Tadi dibahas terakhir tanggal 3, tanggal 20 loh teman-teman ini. Ya, 5 hari yang lalu. Tercapai ya walaupun sama apa namanya? Walaupun sama si merah, teman-teman. Si candle merah. Kita hapus dulu ya. Nah, juga sama teman-teman kena suspend juga ini. Teman-teman kena suspend juga kan sama. Dia harus menurunkan tensi dulu ya, wajar kalau dia diturunin lagi. 360 target selanjutnya tanda kenaikan aja. Di atas sana, oh di atas saya nggak punya si Wapo ini. Kita cek di sini deh. Si Wapo kita cek. Udah mahal banget teman-teman. Dan emang di sini teman target terakhir tuh di sini. Udah teman sudah sampai targetnya. Kecuali dia itu nanti bikin renggang lagi teman-teman ya. Nanti kalau mau average lebih baik tunggu sampai level di bawah dulu deh teman-teman ya. Di harga standarnya di angka 115 ya. Cepat kok dia teman-teman nuruninnya ya. Nurunin dia cepat kok. Ya. Dia kena suspend, sekarang menyentuh MA 10-nya, bandar lokal sama si foreign jualan. Tapi MA 200 lagi menuju ke atas. Nah, gini teman-teman ya. Ya suka ada pantulan yang keduanya, teman-teman ya. Ini kan sudah dilewati nih si candle yang panjang dikit di atasnya. Dan sekarang lagi ditahan di MA 10-nya.
Ini saya punya target di sini teman-teman. Tanda kenaikan ada gap di situ ya. Bandar lokal cenderung masih ada di atas. Kalau kita geser dikit ini, ini bandar lokal nih ya, garis lokal, bandar lokal masih ada barang setengahnya lah teman-teman. Untuk poren oke lah dia, sorry. Kalau poren emang oke lah keluar gitu teman-teman ya. Nanti kan teman-teman kalau dia ditahan di EMA 20 di sini ya 189 tidak melebihi tanda ke penurunannya berupa gap ya, bukan gap apa namanya karena yang panjang ini nih. Jangan sampai diturunin ke sini aja nih 176 aja. Ya kalau ada cenderungan ditahan 188 terus ada pantulan itu akan lebih baik lagi apalagi nanti si bandar lokal sudah ngambil lagi sama si forennya. Nah saya melihat sih tanggal 24 nya sih masih kuasian sama teman kita gitu domestiknya ya. Kita lihat forennya ada yang ngambil nggak tanggal 24, oh masih keluar ya. Jadi si bandar foren udah keluar semuanya. Ditunggu dulu ya, konfirmasi tunggu dulu karena saya mau bikin target ke sini nih 248 ya. Yang untuk pantulan sementaranya. Bila mana dia sampai ke target ini berarti bagus dia cenderung akan up kembali ya. Tapi untuk target saya sudah finish di sini teman-teman. Target saya sudah finish di sini. Target finish karena sudah harga sudah mahal. Ya, sip ya, harga sudah mulai finish. Berarti ini target tahap kedua teman-teman ya. Nah, target 2 kali. Nah, berarti ini pembahasan yang kedua kali ya. Oke, 25 10 25. Nah, teman-teman. Suka juga target 2 kali berarti ini target pertama sudah kan saya ngebahasnya di sini teman-teman ya. Saya kan baru masuk tahun 2024 teman-teman ya. Bukan kalau saya masuk ke YouTube teman-teman ya. Kalau saya masuk dari tahun 2021 mah ini sudah 1 2 3 berarti teman-teman. Karena ini saya masuknya di sini tahun 2024. Jadi ya ini target kedua teman. Artinya ini target yang kedua kalinya teman-teman ya. Oke, kita lupakan dulu itu dulu untuk target yang ke atasnya. Kita fokus dulu ke sini, teman-teman ya. Karena si bandar lokal masih ada dan masih ada penurunan. Ayo kalau tidak bandar lokal, kalau teman-teman kita tidak ngambil secara misalnya sembarangan, teman-teman tunggu dulu konfirmasi, mungkin dia akan terjadi kenaikan lagi gitu. Tapi kalau dipaksakan mereka untuk average ya, average lagi, akhirnya ya keenakan si bandar lokalnya untuk ngejual. Ya, lebih baik sabar dulu. Kalau mau ngambil sabar dulu, jangan sampai teman-teman nunggu sebelah kiri. Jangan sekali-kali nunggu sebelah kiri. Kalau harga lagi begini, teman-teman. Lebih baik santai aja, mau sampai aja kalau mau ngambil tunggu dulu. Memang lagi ditahan yang 10-nya, teman-teman, karena lagi turun gunung dulu gitu ya. Nah, target sini dulu ya ke angka 246. Tapi teman-teman yang mau apa namanya average ya, yang nyangkut di atas lebih baik sabar aja dulu. Biarkan dia itu istilahnya si bandar lokalnya mengatur dulu apakah dia akan terjadi penurunan lagi karena banyak yang nahan sebelah kirinya. Tapi kalau tidak ada yang nahan sebelah kiri cenderung bagus sebenarnya teman-teman ya. Ya bisa kembali untuk pantulan yang kedua teman-teman ya. Yang suka ada pantulan kedua ya kalau di sejarah sih ada pantulan keduanya nih di sini nih. Ya. Jadi biasanya pantulan kedua itu tidak terlalu jauh teman-teman. Maka kita tunggu panggilan pantulan keduanya aja. Mudah-mudahan ada panggilan kedua. Mudah-mudahan ada pantulan kedua dengan syarat ya si rete jangan ngambil lagi, jangan harus sebelah kiri harusnya teman-teman ya. Sabar aja dulu kalau mau spekulasi pun langsung makan aja ya. Lebih baik seperti itu ya daripada teman-teman nunggu sebelah kiri dihajar sama si bandar lokal. Ya cenderung harga akan turun gitu kan. Ya teman-teman untuk WAPO ya sabar aja dulu masih ada tahap keduanya mudah-mudahan bisa sampai sini ya. Bagi teman-teman yang mau average sabar dulu jangan ngambil dulu karena potensi penurunan masih ada ketika masih masif jualan si bandar lokalnya. Karena apa? Karena teman-teman kita pada nunggu sebelah kiri. Kalau tidak nunggu sebelah kiri cenderung dimakan aja sama barangnya cenderung bukan bagus karena yang pada nunggu sebelah kiri dihajar dem. Ya teman-teman ya sementara seperti itu dulu ya untuk WAPO ya nanti kita bahas lagi karena potensi penurunan masih ada lebih baik sabar dulu kalau mengambil teman-teman ya kalau teman yang nyangkut di atas pun ini masih ada tahap kedua yang saya bilang itu ini milik bandar aman milik bandar ya walaupun nyangkut di atas pasti kejemput tapi kalau tidak mau kelamaan tunggu sampai dia betul-betul dari harga tengah ke bawah nanti average harga di situ nanti teman-teman harus minimal ya minimal dia teman-teman itu punya harga di atas 150 di bawah 150-an lah biar cepat kejemput dan bisa cuan juga. Oke teman-teman sebentar seperti itu dulu ya. Ada jar sekarang jar dulu deh teman-teman. Habis ini kita selesai dulu ya karena sudah malam. Sudah terlalu malam. Jar. Jarnya kalau nggak salah ada yang nanyain jar deh. Ini sudah dibahas semuanya kita cek dulu puri deh. Kita puri dulu
Terus Wavo, sip nggak ada ya. Itu dari teman kita dong. Sekarang dari Jar ya. Dari Arfan Maulana, update lagi Jar untuk posisi minggu depan apakah akan bisa naik balik ke 9 ribuan? Semua diberikan keberkahan dan kesehatan semoga. Amin. Makasih ya Bro ya. Makasih atas doanya. Kita cek Jar apakah akan kembali. Saya disuruhnya di sini kabar terakhir itu ngecek bunda cat teman-teman ya. Ngecek bunda cat ya. Biar tahu lupa. Oh, ya. Jar masih posisi harga mahal di sini. Posisinya harga mahal. Kita lihat sini 32 adalah milik seorang fundamental, teman-teman ya. Apakah bisa balik ke sini lagi? Kalau dari saya lihat sekarang itu kemarin itu harga sudah mahal banget, teman-teman ya. Nah, sekarang harga sudah di sini kan. Nah, berarti dia harus berupaya dulu kan. Nah, maka saya hanya ngasih tanggal-tanggal aja di sini bukan target ya. Karena ini sebagai area sudah dibahas. Kita bahas tanggal 25 dulu ya. Karena saya akan menunggu teman-teman ya untuk si Jar ini bisa melewati ini lagi 9250 lagi untuk melihat ini teman-teman ya. Ini sudah renggang atau tidak. Ternyata harganya itu sekarang sudah di bawah harga tengah. Ya, ini sudah cenderung harga murah lagi angka 3000. Ya, ini kan beta over tipis nggak sih? Sedang ya. Oh, sedang. Oh, sedang ternyata teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat Jar teman-teman kan di angka 9000 ya, pas banget 9000 ya. Nah, ini posisinya sekarang itu dia kan banyak arah-arah ya. Wajar kalau dia di ARB-in, tapi ketika dia di ARB-in ya itu meninggalkan jejak lagi gitu, jejak penurunan kenaikan lagi. Makanya kemarin di sini kan di angka 5950 itu adalah tanda yang saya tandai. Di sini kan target sudah tercapai di sini nih. Cuman belum MA10-nya belum berada di bawah candle. Jadi masih ada potensi penurunan, bahkan tanda kenaikan untuk menempuh jarak MA10-nya hanya di situ sama shadow aja. Nah, dia bahkan ngasih tanda doang, kenaikan doang di sini di angka 5325, teman-teman. Sedangkan di sini ada candle yang namanya candle bullish. Biasa suka up juga, teman-teman ya, candle bullish yang terjadi 2 kali up ya, cuman yang terakhir ini malah dimerahkan. Nah, saya kasih tanda penurunan di sini. Ini masih posisi aman ketika turun ke sini. Bahkan kalau mana yang paling aman itu ya sini masih aman. Di candle yang ini nih. Walaupun turun ke agak bawah dikit ya untuk menutup PR-nya, ikan bullish itu aman untuk penurunan sini. Atau lebih lagi kalau ditahan ya tidak jauh daripada 3970 ya cenderung dia akan aman banget ya teman-teman. Perhatikan teman-teman benar lokal sedang lagi jualan dulu. Nah, kalau sudah jualan seperti ini sampai 38 miliar teman-teman ya. Yang dari mas siapa? Teman-teman kita ya. Teman kita banyak yang ngambil. Saya khawatirnya kalau teman kita banyak yang ngambil kita cepat-cepat itu teman-teman ya. Bahkan besi poren pun yang ngambil cuman 200 watt aja nggak gede-gede. Si Ceja sama si Aka buang keren banget ya. 38 miliar teman-teman ya. Yang buang hari tanggal 24 doang 38 miliar. Nah, kalau pingin up berarti kan dia harus berada di atas itu harus ngambil lagi teman-teman. Si bandar poren atau si bandar lokal ngambil lagi. Sedangkan si bandar lokal lagi jualan dulu. Poren sudah habis jualannya. Hanya kalau dia ngambil lagi cenderung bagus. Karena yang saya lihat di sini semuanya tanda penurunan. Apakah mau ke sini lagi? Kalau saya melihat di sini sih cenderung ya tunggu sabar aja dulu, tunggu dulu teman-teman, jangan average dulu untuk memaksakan diri ke sini karena posisinya sudah mahal banget, sudah jenuh Juli, sudah jenuh beli akhirnya diturunin ya. Nanti kalau dia sudah jenuh jual baru teman-teman dia akan di up. Mas ini kan sudah jenuh jual nih sampai ke 2690 ya, terus di up kembali kan. Nah, selagi dia tidak bisa menembus tanda kenaikan yang saya bikin teman di sini di angka 5950 ya cenderung dia akan turun lagi. Karena MA10 sama MA20 masih berada di atas candle, bahkan pas banget dengan candle. Kecuali kalau dia di break yang tadi saya bilang 6100 atau 5000 ya sini nih. Cenderung dia akan melewati ini. Makanya saya kasih keterangan di sini kan. Nah, inilah keterangan yang saya bikin kepada teman-teman. Kita hapus dulu yang ini deh. Ya. Nah, cek pendacat bila belum ada space makin itu titik termahalnya. Nah, ini masih titik termahalnya. Jadi kalau sudah nge-break lagi ke 9000 lagi, maka akan terjadi lagi nanti space. Tapi kalau sudah tidak ada space berarti itulah titik termahalnya. Nah, bila mana pengen ke sini lagi 9000 lagi otomatis harus bisa melewati 5950. Sedangkan 5950 pas banget di MA
10-nya menghadap ke atas enggaknya, nanti kita ditentukan ketika di sini. Nah, sedangkan Banarloka ini belum jual signifikan, masih maunya barang. Sedangkan Forex sudah jualan. Nah, kalau dia pengen up berarti Banarloka sama Sipan harus ngambil lagi. Tapi selama ini ternyata Banar Forex itu terus jualan, berarti yang memaaf harga ada Banar Forex. Nah, Banar Forex berhasil memancing teman-teman untuk ngambil harga di atas. Sedangkan hukum teorinya ngambil saham itu di bawah, jangan di atas. Ya, sayang banget gitu kalau di atas, teman-teman. Lebih baik kalau yang materi-materi suka bilang kepada teman-teman ya, yang kalau sudah harga tengah ke atas sudahlah tinggalin dulu, ataupun mau ngambil cek 15 menitan aja. Nah, kita upayakan ngetes 15 menitan dulu, teman-teman. Nah, ini posisinya lagi turun dulu, perhatikan teman-teman. Dia tidak sanggup kan. Nah, lagi turun di bawah MA 200, MA 200, MA 10, MA 20 berada di atas skandal semua kan. Artinya masih ada potensi penurunan. Makanya saya bilang, bila ingin up, dia harus bisa melewati angka 5875 untuk melihat bahwa si MA 10 sudah mulai di bawah skandal semua. Nah, saya akan melihat untuk satu hariannya di sini. Nanti kalau sudah mulai terlihat jelas MA 10 mulai dilewatin dan MA 10 sudah menghadap ke atas, saya pikir situ akan terjadi kenaikan lagi. Tapi kalau tidak sanggup untuk melewati yang saya bilang ini, cenderung akan turun. Salah satunya ya si Banaloka harus ngambil lagi, ya biar mempertahankan harga atasnya. Dia tidak jebol daripada MA 200. Karena baru jauh banget 1100. Ya 9.000 ke 1100, teman-teman. Ya, begitu teman-teman ya. Jadi untuk jar ini lebih baik jangan average dulu kalaupun mengambil teman-teman di angka 9.000 ya. Yang nyangkut 9.000. Nah, teman-teman lebih baik yang suka saya bilang yang mau ngambil sudahlah kawan gitu ya. Memang ini lagi murah dulu nih di bawah harga tengah, teman-teman ya. Cuman istilah lagi turun gunung dulu, tidak ada kemampuan untuk bisa melewati tanda kenaikannya. Bahkan dia ngasih tanda kenaikan yang baru, oke lah gitu ya. Ini menandakan nanti kalau dia terjadi penurunan, inilah yang akan harus dilewati. Bila 5.125 tidak bisa dilewati, cenderung akan turun kembali. Bahkan saya ngasih tanda penurunan untuk gapnya. Bila mana tidak dilewati, oke lah masih posisi santai gitu. Tapi kalau sudah dilewati, cenderung dia akan turun bisa ke level 25, 25, 25, 20. Tapi kalau sudah dilewati, tanda kenaikan yang saya pikir ke 9.000 masih bisa. Tapi untuk saat ini, bagi yang mau ngambil, teman-teman sayang banget gitu ya. Walaupun harga sudah mulai di bawah harga tengah, tapi cenderung saya tidak akan mengambil ketika emiten ini yang harganya dari 300 ke 9.000 kan itu hal yang sangat luar biasa, teman. Lebih baik tunggu di bawah aja. Nah, ini milik fundamental. Kita tunggu kuartal 3 untuk memastikan, teman-teman, berapa sih EPS-nya gitu kan. Kita bisa mengukur apakah ini nanti ke depannya akan milik bandar atau hanya jadi milik fundamental aja. Nah, begitu teman-teman ya, karena berdasarkan harga wajah di angka 800 sama 300. Jadi kalau ke harga 9.000 ya sangat luar biasa sekali gitu. Makanya saya bilang ini titik termahalnya ternyata tidak mau dilewatin, teman-teman. Cenderung dia malah dibawa ke titik lagi ke harga tengah ke bawah. Artinya di bawah turun lagi turun gunung dulu, teman-teman. Oke, teman-teman ya, teman-teman harusnya ketika teman-teman memiliki sebuah emiten, ya kalau sudah di suspend begini, udahlah ambil di bawah aja. Betul, emitennya akan di-up kembali, cuman ya kita harus waspada juga, harus hati-hati juga bila menemukan emiten yang seperti ini. Cepat naiknya, kalau turunnya kadang-kadang susah kembali, teman-teman. Kecuali kalau dia sudah jadi milik bandar, teman-teman ya. Khusus untuk jar, teman-teman ya, dia harus bisa diambil lagi sama bandar lokal. Bila tidak, ya cenderung akan turun terus. Dan teman-teman yang sebagai retail, ya lebih baik jangan ambil dulu gitu kan. Walaupun jangan average dulu. Jangan teman-teman mementang-mentang, wah ini mau naik lagi nih kan. Udah ada candle bullish gitu kan. Tapi terlihat jelas bahwa si bandar lokal sama Sipan lagi cuan. Begitu ya teman-teman, sabar aja dulu untuk ngambil walaupun posisinya betul dari tengah ke bawah. Lagi cenderung agak murah dikit, tapi secara nilai secara valuasi udah mahal banget ya. Dari hitung-hitungan dari harga 300 perak gitu nggak sih, mahal banget. Lebih baik tunggu sampai koreksi panjang aja, atau enggak kalau tunggu sampai ke MA 200 ini ya, ke angka 1000-an lagi kita tunggu MA 10-nya sudah mulai di bawah candle kembali. Nah, teman bisa masuk di situ kalau suka dengan jar ya. Nah, ini bagus teman, kenaikannya bagus, cenderung dia mengabaikan semua peraturan Bay suspend sampai 2 kali ya. Disuspend sampai 2 kali dan masih aja naik, teman-teman ya. Sekarang diturunin lagi. Nanti tidak akan mengindahkan peraturan bursa lagi, teman-teman ya.
suspend, turunin lagi, suspend, turunin lagi teman. Sampai dia diliburkan, teman, liburkan, ya udah liburan sebulan deh gitu. Begitu ya teman-teman ya. Kalau masih ada kenaikan, masih ada potensi kenaikan selama MA12 masih menuju ke atas. Cuman ya untuk saat ini jangan ngambil dulu, upayakan MA10 di bawah kanan dan menuju ke atas teman-teman. Kita akan lihat titik tertingginya ini apa bisa dilewati. Kalau bisa dilewati lagi dan cenderung ada space antara harga atas sama harga pucuk, cenderung dia akan naik lagi ke harga yang lebih tinggi lagi. Tapi untuk saat ini sabar dulu teman-teman ya. Karena secara isian tidak ada konfirmasi untuk ngambil, secara TA pun MA10 masih menuju ke bawah. Oke, teman-teman, cukup ya. Nanti kita akan bahas lagi emiten teman-teman yang lain. Sekali terima kasih. Ciao.